mulai ya 21.15 ya. Ini gue tadi udah tadi si Alfred udah gue ini kok. Ini sudah mulai sih live di apa namanya? Di Instagram, San. Oh ini udah dah. Aku lihat nih start live video ya. Mm-mm. Muncul kan ya? Muncul. Jadi suaramu kalau ngomong mungkin kalau bisa lebih keras, lebih bagus. Nah, Tes. Oh, dia ntar kita mulai ya. Ini lagi ditunggu. Guys 21.15. Aduh aku gugup udah lama nggak ngobrol di publik. enggak lah. Halo, sebentar. Iya ya, ini kok aku bingung. Ini aku si Alfred udah aku naikin ke atas, nggak bisa ya Fred? Masih nongol nggak dia temen aku ini satu. Tadi udah aku suruh naik di Facebook, cuma kayaknya nggak tahu dia nggak naik sampai gimana. Udah 21.15 ya. Udah bisa mulai? Coba kamu ngomong lagi, San. Udah 21.15 bisa mulai. Udah 21.15 ya. Oke. Kujamin suaranya sudah bagus, sudah aku coba tes kok barusan. Jadi aku tes di pakai 3 HP, San. Ekstrim ini beneran. Aduh, udah aku pakai 2 aja udah pusing nih sebenarnya. Ya udah. Oke, sekarang mari kita mulai. Hari ini narsumnya gak niat narsum sih. Kalau narsum kan kesannya kita interview banget ya. Ini jadi kita sharing yang enteng aja. Tapi topiknya cukup ya kita being open minded lah ya, kita terbuka. Ini temen aku yang hari ini juga jadi speakernya ini Ju. Halo, iya halo. Jadi kita mulai. Ini mind blowing session nih. Menurut Ju nih hitam dan putih itu apa? Loh, ini sebentar. Malam ini nih kita kan sama-sama di sini berdua nih kan sebagai narasumber harusnya. Betul kan? Benar. Mau dari Ju dulu dong, hitam dan putih itu hitamnya apa? Oke. Jadi kita malam ini nih sebenarnya kan membagikan sharing menurut pandangan pribadi kan, bukan menghakimi atau menggurui, bener nggak? Ini disclaimer, tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang saling melabeli, pokoknya semua di sini free, ngomong apa aja boleh. Betul. Jadi kalau yang join di Facebook sama Instagram boleh banget lewat komen, atau misalnya kalau bisa naik bisa request aku naikin, bisa ngobrol juga ikut join. Jadi no judgment, no label. Oke, menarik. Jadi topik malam kita ini kira-kira makan berapa lama San ya waktunya ini? Ada waktu sampai berapa jam? Waktunya gini, kita mulai dari 21.15, berarti kita bikin 1,5 jam cukup? Kayaknya kurang deh. 2 jam. Gimana? Ya dicukup-cukupin. Jadi nggak terlalu ini, jadi nggak terlalu banyak ngomong juga, oke? 2 jam. Oke, ya diusahakan ya. Iya siap. Oke, itu mulai dari hitam dan putih. Apa makna hitam dan putih buat Oke, jadi kalau misalnya hitam sama putih ya, berarti sekarang kalau ibaratnya itu kita pernah pasti tahu dong sama sebuah lingkaran yang kayak donat itu, yang satu warna hitam, satu warna putih, atau orang nyebutnya yin yang. Ya betul. Betul kan? Nah kalau menurut kamu San, jadi anggapannya aku kepengen sambil juga tanya jawab gitu loh. Kalau menurut kamu nih, dalam sebuah lingkaran yin yang itu kan terjadi karena ada yang namanya keseimbangan, balance, betul ya? Betul. Jadi kita sebut kalau misalnya nggak balance itu ya anggapannya timbangannya bakal jongklak gitu anggapannya kan. Nah tapi kalau menurut kamu, apakah kalau dalam sebuah lingkaran itu putihnya lebih sedikit persentasenya sedangkan yang hitamnya itu lebih banyak? Kalau aku tuh pegang prinsip hitam dan putih itu kayak yin and yang ya. Benar-benar seimbang aja. Jadi benar-benar proporsinya pun seimbang. Gak ada yang lebih hitam atau lebih putih, sebenarnya gak ada. Oke. Berarti gini ya, topik malam ini kan kita membahas tentang paradigma hitam dan putih. Jadi anggapannya tuh ibaratnya kayak baik atau keburukan gitu ya. Terus di topik kedua tuh ada yang namanya realistis, hidup sama perjuangan. Sama yang ketiga waktu. Nah, boleh nggak 3 hal itu kan, itu sebenarnya dalam sebuah topik ini kan kayaknya tuh bakal nyambung semuanya. Jadi mungkin kadang ada dari satu bisa lompat ke dua,
dua lompat ke satu lagi, terus satu bisa lompat ke tiga tiba-tiba. Iya, betul betul. Itu jadi saling berhubungan ya, tidak ada yang Jadi terpisah selamat seperti pusing itu. mendengarkan kita-kita ini malam ini berarti ya. Iya. Ini kita juga ngasih kesempatan nih kan, kalau dari Clubhouse ada teman aku dari Menju. Hmm. Jadi untuk di sini ya sekarang ada Pasca dan Jimmy. Jadi mereka juga kasih kesempatan untuk ngomong ya. Jadi gak cuma kita berdua Boleh, aja. boleh, iya. Mm-mm. Ya boleh. Boleh. Mm-mm. Jadi mungkin ada mau niat sharing duluan, mau Ju dulu atau dari sisi temenku Mm-mm. dulu Pasca sama Jimmy. Dari aku dulu nggak apa-apa. Aku buka dulu Boleh nggak dari apa-apa. Ju dulu. Jadi kalau Silahkan. misalnya sekarang ngomong hitam sama putih itu kalau secara tidak beratnya ya anggapannya tuh kan ya cuman ada dua antara baik atau buruk anggapannya gitu. Kalau kita ngambil sebuah contoh yang paling sederhana itu ya dari cerita tentang superhero atau kalau misalnya waktu kecil kita nonton Power Ranger atau Kamen Rider mungkin Ultraman itu pasti suatu Mm-mm. film yang tontonan yang nggak mungkin asing buat kita-kita gitu ya. Nah, Iya betul. terus kalau misalnya kita nonton dari episode 1 sampai misalnya 50 episode gitu ya, ceritanya paling nggak kamu pasti bisa bisa nebak kan kira-kira apa yang terjadi dari sebuah film Iya. itu. Jadi Mm-mm. ada seorang kesatria atau pahlawan bertopeng, terus ada sebuah monster, terus monsternya itu jahat, dia ngerusak dunia, terus ujung-ujungnya kesatria itu menyelamatkan seluruh isi planet dengan cara apa? Mengalahkan monsternya itu. Betul nggak? Betul. Ya udah Betul terus betul. akhirnya selesai gitu. Nah, dari situ kita kan anggapannya anak-anak itu selalu berpikir, oh iya, apa hiduplah seorang pahlawan karena kalau nggak ada pahlawan ini ya dunia ini bakal sengsara, bakal dimakan sama monster ini, manusia-manusia bakal dibinasakan, bakal nggak ada keselamatan gitu kan. Nah, pertanyaanku sekarang kalau seumpama nih dari sudutnya seorang monster tersebut, semua orang pasti berpikir kalau ya udah pasti ini yang jahat, betul nggak sih? Nah, sekarang Mm-mm. ibaratnya itu kalau seumpama monsternya itu nggak ada nih. Kira-kira apakah seorang Ultraman atau pahlawan bertopeng itu bisa dikatakan penyelamat atau sesuatu yang baik atau sosok figur yang diidolakan? Gimana Ya, menurut itu kamu? tidak ada, ya tidak ada maksudnya menurut aku ya namanya drama ya, semua pasti akan ada hitam dan putih. Hmm, Ketika kalau superhero tidak akan menjadi superhero kalau tidak ada villainnya. betul. That's, uh, kurang Berarti lebih villainnya sangat dibutuhkan dong. Jadi keseimbangan itu diperlukan dong kalau gitu ya. betul Nah, betul. terus kalau menurut kamu nih, ya em, mungkin nggak sih di dalam sebuah lingkaran yang tadi aku sebutin kayak dalam yin yang, eh, di dalam lingkaran hitam itu pasti ada bercak putih dan di lingkaran putih sudah pasti ada bercak hitamnya. Nah, Betul. gampangannya itu mungkin kalau dengan bahasa sederhananya, bisa nggak dalam dunia ini kalau di dalam kebaikan itu kamu bisa melihat ini semua nggak sepenuhnya itu pure gitu loh. Dan begitu pula juga di lingkaran hitamnya. Nggak semua lingkaran hitam itu ada benar-benar black seperti itu gitu loh. Selalu pasti Iya. ada sisi putihnya juga. Iya. Kira-kira itu bagaimana? Kalau menurut kamu? Kalau kalau yang namanya itu kan sama aja sama yang namanya kehidupan, nggak ada semuanya yang pur 100% bersih, itu memang nggak ada. Hmm, There's nothing pure, atau yang misalnya benar-benar just yang benar-benar ya warna itu aja, kan nggak mungkin kan. Memang kita itu diciptakan untuk ya kurang lebih seperti inilah, yang ada kelebihan dan kekurangan. Jadi otomatis yang namanya hitam ada putih, ada bercak putih, dan putih ada bercak hitam, itu adalah suatu hal yang normal. Jadi kita tidak bisa bilang kalau segalanya itu cuma untuk satu warna saja. oke. Nah, setelah itu bagaimana sih cara kita kalau untuk menjudge atau kita melihat menghakimi sesuatu? Jadi kadang-kadang itu kan ya nggak kadang-kadang ya, tapi kayaknya kebanyakan karena dari dulu ya image-nya itu kan seperti ya orang melakukan suatu kejahatan, oke itu denote bahwa dia adalah suatu hal atau orang yang jahat. Tapi dia nggak pernah, orang lain tidak akan pernah melihat kenapa sih di belakang alasan tersebut dia melakukan hal itu gitu loh. Karena kalau Hmm. misalnya ini balik lagi ke cerita Ultraman atau Kamen Rider, kadang-kadang orang yang jadi musuhnya atau monsternya itu, ya dia kan juga kadang-kadang diracun sama seseorang lain lagi supaya dia nggak kepikir jadi jahat, tapi dia dirubah menjadi jahat sama seseorang.
Betul nggak? Dia dipaksa untuk melakukan kejahatan di situ. Jadi mau nggak mau dia akhirnya ya jadi monster padahal dia nggak kepingin menyakiti orang lain gitu loh. Nah, terus tapi banyak orang itu sering menjudge sesuatu kayak eh, ya kalau udah jahat jahat aja gitu loh. Dia nggak pernah mau, dia don't give a shit, dia nggak akan mau melihat sisi apapun lagi. Pokoknya titik kamu jahat. Nah, menurut kamu kenapa orang kok selalu melakukan pemikiran punya pola pikir seperti itu? Ini mau mulai dari aku dulu atau Pasca dan Jimmy ada yang mau open mic dulu? Susan, Susan dulu nggak apa-apa. Dari aku dulu ya. Ini Silakan. berarti jadi kalau menurut aku pribadi, kalau di aku ya, memang aku berusaha untuk senetral mungkin. Tidak menilai dulu, hitam dulu atau putih dulu gitu ya. Aku ya gitu. Cuma kalau misalnya di suatu saat selama di perjalanan aku melihat, ya tidak, ya pasti ada sesuatu kadar begitu. Kalau menurut aku tuh semua ada kadar persenannya. Mungkin hitamnya 50, putih 50, hitamnya 60, 70 ya seperti itu. Jadi aku tuh membandingkan orang itu ya jelek sih kadang-kadang, cuman ya seperti itulah apa yang ada di pikiran aku. Manusia itu ada presentasi hitam dan putihnya itu, dan aku menilai itu dari berapa persen dari takaran hidup aku. Kalau Oke. dari Ju gimana? Kalau dari ini kayak jadi Jimmy atau Pasca siapa duluan? Mungkin mereka mau hanya mendengarkan, bandingan mungkin kayak kita aja yang mungkin kalau mereka mau langsung kayak raise hand bisa nggak di sana? Kalau nggak biar Ini ada kita. raise hand kan, Oh kita ya udah, oke. nggak nyamper aja, nggak Silakan. nyamper. Oh ya, kalau dari gua ya, dari aku coba ya. Kalau dari aku sih sama ya, maksudnya aku sebenarnya jawabannya mirip Susan. Kalau hitam atau putih itu kadarnya setiap manusia itu pasti ada, tapi presentasinya kita nggak bisa tebak. Cuman kalau dari pandangan aku adalah kita sebagai manusia ini by default itu manusia yang melihat dari luar ya, nggak ada manusia yang bisa namanya ngelihat dari hati langsung gitu, kecuali punya ilmu apa gue nggak tahu. Tapi umumnya manusia itu adalah makhluk yang tanda kutip judgmental gitu. Kita Betul. nggak tahu apa yang ada di balik manusia tersebut gitu. Kalau misalnya aku ngelihat nih ada orang yang kayaknya berandalan jahat gitu, tapi mungkin orang lain yang menjadi temannya bisa ngelihat ternyata itu meskipun berandalan tapi ternyata hatinya baik. Nah, yang hitam putih itu kan nggak kelihatan sama dari sisi tertentu. Nah, jadi menurut aku sama sih kadarnya itu kita ada, tapi tergantung dari posisi yang ngelihat. Kalau dari sisi aku, itu pendapat aku ya. Mm-mm. Thank you, Pasca. Oke. Thank you. Kalau dari Jimmy bagaimana? Halo, kalau dari saya sebenarnya hitam dan putih itu sifatnya itu paradoksial gitu. Paradoks itu maksudnya itu gak bisa putih benar-benar pure putih, hitam pure hitam tuh nggak bisa, karena pasti ada yang berkebalikan di antara dua sisi itu. Tapi balik lagi, sometimes kita selalu pegang di nilai kebenaran yang kita pegang saja. Padahal kalau kita coba ditukar posisi apapun itu sifatnya paradoks gitu. Betul banget yang diomongin Jimmy. Coba boleh dijelaskan nggak paradoksnya itu bagaimana? Apa yang membuat hitam dan putih, konsep hitam dan putih itu adalah paradoks? Yang paling gampang contohnya ya seperti Avengers lawan Thanos. Oh iya. Hidup Thanos, saya tim Thanos pokoknya. What? Oke lanjut. Paling gampang seperti itu sih. Gitu. Ya karena ini movie, pasti ada hero, ada villainnya. Tapi kalau misalnya ini benar-benar di real world, Thanos tuh pasti punya berbagai macam pertimbangan kenapa dia lakukan itu, seperti contohnya terlalu banyak dan lain-lain. Jadi dia pasti akan menjadi bad atau black misalnya di sisi Avengers gitu. Tapi sebenarnya kalau di sisi lainnya buktinya pengikutnya Thanos banyak juga tuh. Dicuci otak semua, Jim. Kira-kira gitu kalau kita lihat, ya itu makanya saya selalu bilang itu sebenarnya paradoksial gitu. Oke siap, thank you Jimmy. Jadi mungkin kalau aku lurusin dari omongannya Jimmy, tambahannya mungkin gini loh San. Jadi kayak ya masing-masing dari pribadi itu punya tolak ukur sudut pandang yang berbeda ya kan. Jadi kalau kita ngomongin Thanos sama Avenger itu kan
Thanos tuh kan dia punya maksud kan, dia ada tujuan kenapa dia mau melakukan penghapusan apa umat manusia ya kalau nggak salah waktu itu kan ceritanya. Nah, Ini dia mas dia ada tujuannya, dia kenapa mau ngelakuin itu gitu loh, ya kan? Kalau nggak salah waktu itu waktu didatengin di rumahnya kan dia bilang loh, yang aku lakukan tuh kan aku punya maksud gitu loh. Jadi ya sebenarnya di sisi Avenger, ya Thanos ini gendeng gitu maksudnya ya nggak bener kayak gitu loh. Tapi di sisinya Thanos sama di kelompoknya Thanos, menurut mereka ya ini boleh juga gitu loh. Jadi ya makanya antara Thanos dan Avenger nggak akan mungkin pernah bisa ketemu titik cerahnya gitu. itu kalau aku recall ya di film Avengers-nya itu, jadi ceritanya Thanos ini sendiri kenapa dia mau istilahnya menjadi villain lah, kenapa dia menentang konsep kemanusiaan Avengers, karena kalau Avengers itu bersifat melindungi manusia, bener kan? Uh, Tapi kalau si Thanos itu ingin melindungi universe, alam semesta. Dan dimana dia melihat kalau misalnya dalam suatu planet jika ada penduduk dan terlalu banyak, itu akan menghancurkan seisi planet tersebut. Jadi itu yang dia inginkan ke bumi juga, gitu. betul. Jadi udah tapi yang jadi kurang lebih ya konsepnya Thanos kan seperti itu. Makanya Thanos itu alasannya adalah ya kalau kebanyakan manusia ntar bumi hancur gitu, sama seperti makhluk lain di planet yang lain juga. Oke. Jadi hitam dan putih itu memang paradoksial ya. Jadi kita semua setuju kalau tidak ada, apalagi terutama di hidup manusia, tidak ada yang benar 100% hitam dan 100% putih. Setuju? Setuju. Oke. Kalau ditambahin lagi nih San, berarti boleh nggak ada pepatah ngomong kayak gini? Kalau nggak ada kejahatan, berarti nggak ada yang diselamatin, nggak ada yang diselamatkan. Superhero-nya sia-sia semua berarti. Yang ada film superhero sih. Iya kan? Jadi kadang ada orang yang merasa, loh, saya ini barusan nangkep maling loh. Berarti saya kalau nggak ada saya nih, ya malingnya ini ya bakal berkeliaran terus. Dia bakal nyolongin terus di rumah warga. Justru karena saya menangkap dia, saya bisa apa namanya menghakimi dia. Ya kalian semua sekarang jadi aman. Oleh karena itu orang tersebut langsung dipuja-puja sama seluruh warga. Oh, berkat kamu, kampung kita aman. Nah, padahal yang maling ini juga kadang punya maksud tersendiri juga gitu loh. Aku maling HP supaya untuk anak-anakku bisa belajar. Ya kasihan juga sebenarnya. Cuman perbedaannya tuh kalau aku secara signifikan ya, kalau aku misalnya perhatiin selama ini sejauh ini, orang jahat itu kadang masih mau mendengarkan dan mau melihat sisi dari sudut pandangnya orang-orang yang mungkin dibilang yang versi putihnya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah berversi putih, mereka sudah tidak peduli lagi. Mereka udah nggak mau tahu, pokoknya jahat-jahat. Mereka udah nggak mau melihat apapun lagi dari sana. Jadi kalau misalnya kita berkumpul malam ini ada Susan, ada Pasca, ada Jimmy, mungkin kita orang-orang yang mungkin masih bisa berusaha memahami nih, kenapa sih dia ngelakuin itu? Oke, dia jahat, tapi kenapa ya kok dia ngelakuin itu? Kadang kita masih ada satu question gitu loh, yang besar. Kenapa sih kamu kok ngelakuin kayak gitu? Nah, tapi kalau misalnya sudut pandangnya orang yang pada umumnya nih, mereka udah nggak peduli. Ya udah pokoknya kamu jahat, titik. Nah, udah kayak gitu deh. Betul ya? Benar sih. Kebanyakan orang mikir kayak gitu. Atau mungkin gimana ya, kalau orang yang sikapnya putih itu mereka ada gak sih kecenderungan mereka itu mungkin nggak bisa mikir, bukan nggak bisa mikir, tidak mau mikir, tidak mau tahu. Naif. Ada nggak sih? Iya, betul, lebih ke naif. Nah, tadi aku cari bahasa itu. Sebenarnya kalau menurut aku sih itu naif ya. Naif, setiap orang tuh punya naifnya masing-masing, dan Betul. yang putih itu naifnya tinggi gitu. Masuk akal. Kalau dari Pasca sama Jimmy ada nggak tambahan lain dari ini? Sebelum kita masuk ke nomor kedua. Iya, cepet juga ya. Sebenarnya panjang kan kalau mau dijabarin lagi, cuman nanti nggak cukup waktunya. Dari aku nggak apa-apa, continue aja. Ya, boleh. Dari Pasca coba. Ya, dari aku continue aja nggak apa-apa. Oh, Pasca udah continue. Langsung. Yes. Jadi dari paradigma hitam dan putih kita bisa menyimpulkan kalau manusia itu tidak 100% hitam dan 100% putih, berarti tidak 100% jahat, tidak 100% baik ya. Oke, jadi kita langsung ke lanjutnya itu tentang apa juga, tolong diingatkan. Antara realistis
hidup dan Ya, perjuangan. Ini topik yang paling aku suka nih, Oh iya, karena berhubungan lagi ke topik yang pertama, tentang realita ya. realita, kesadaran. Jadi realistis, hidup, perjuangan. Nah, nanti pasti ujung-ujungnya akan mengarah ke paradigma hitam dan putih lagi juga, pasti. Ngomong-ngomong perjuangan yang tadi itu aku jadi mengingat yang pas Jus sebut tentang seseorang mencuri HP karena untuk anaknya belajar. Salah satu contohnya ya, biasanya kayak gitu. Banyak kan? Aku sering share ke kamu juga. Iya, itu emang perjuangannya walaupun salah tapi itu perjuangan. Walaupun salah. Salah, nggak ada yang benerin, itu udah pasti salah. Siapapun ngeliat itu, denger itu pasti bilang ya ini nggak bener caranya gitu, ya kan. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih San, sebelum lebih lanjut. Kalau menurut kamu, apa sih bedanya perjuangan sama berjuang? Ayo. Wah, ini cukup bikin mikir ya. Mungkin yang lain boleh ngomong dulu nggak? Biar aku mikir dulu Nggak nih. apa-apa, nggak ada yang salah atau bener kok. Ini kan kita kan saling share di sini Bukan, kan. aku belum ini ya, belum mencerna gitu. Makanya aku kasih yang lain dulu aja. Aku kasih Oke. dulu terlalu mencerna dari berjuang dan perjuangan. Apa sih perbedaannya antara perjuangan sama berjuang? Pasca atau Jimmy dulu boleh? Open mic dulu, aku mikir dulu. Mikir dulu. Susah sih ya. Boleh. Aku juga bingung. Kalau Bingung berjuang loh. Oh gitu. Oke. Bingung loh. seperti one case aja atau satu session aja. Perjuangan itu nggak ada belum selesai, masih ongoing, dan dia nggak akan stop sampai dia capai. Mungkin seperti itu. Kalau dari Pasca mungkin? Perjuangan. Tuh, literal banget ya. Jadi Kalau mereka perjuangan itu berjuang masih melakukan bukan sih? Kalau perjuangan itu sudah dilakukan, enggak juga ya. Perjuangan. Jadi kalau misalnya kita ibaratin, kalau kita balik lagi ke masa kuliah atau masa sekolah gitu ya. Jadi mungkin kalau contohnya besok kita ada ujian gitu ya. Berarti kan aku harus berjuang nih untuk dapetin nilai yang terbaik untuk besok. Berarti perjuanganku malam ini aku harus bergadang lembur untuk belajar. Mungkin kayak gitu, bener nggak sih? ini yang jawab dari katakan berjuang itu artinya perjuangan itu prosesnya. Kalau gambaran simpelnya harusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, wah kamu dapetin nilai bagus banget ya dari ujian kali ini. Iya dong, kamu lihat dong perjuanganku kemarin kayak apa. Aku nggak tidur, aku baca buku sampai 1000 halaman. Nah, jadi orang melihat perjuangannya dia. Tapi saat dia melakukan itu, tandanya dia sedang berjuang untuk dapetin hal tersebut. Ya kurang lebih kayak gitulah San, ya kan? Siap. Jadi kalau misalnya berjuang itu kita masih menjalankan, tapi perjuangan itu sudah dapat gak sih? Perjuangan iya sudah diraih harusnya. Sudah dia raih. Iya, harusnya ya secara literal sih seperti Dan itu. dia bisa menjelaskan bagaimana kenapa dia bisa meraih itu karena perjuangannya dia yang seperti bla 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 bla. Nah, dia jelasin kayak gitu. Betul nggak? Nah, sekarang balik lagi ke realistis. Nah, kalau realistis itu berarti ilustrasinya apa sih menurut kata-kata dalam Kamus Bahasa Indonesia realistis? Apa itu realistis? Ntar gue cari di Google deh. Ngaco. Realistis, realita, apa? Tapi kalau ya pribadi, kalau memang dari katanya kan memang realistis itu adalah realita ya. Betul. Itu adalah ya, sesuatu hal yang nyata lah, tidak ada yang semu, tidak ada yang istilahnya tidak ada yang cuma imajinasi, itu tidak ada, itu semua terjadi nyata gitu. Itu realita. Kehidupan sesungguhnya yang terjadi kenyataan. Nah, ya. Oke. Terus kalau menurut kamu contoh sebuah realistis di hidup itu kayak gimana sih? Contoh yang paling gampang deh, yang paling simpel. Nanti yang ribet-ribetnya aku. Aku yang dilempar ini gitu ya. Lo yang gampang-gampang aja, nggak apa-apa. Kalau untuk tapi kalau yang sekarang ya zaman sekarang lagi ramenya itu adalah ngomongin ini, kalau dari sisi aku sebagai perempuan ya,
itu paling banyak tentang realita dan realistis itu adalah dengan matre ya. Itu selalu perbandingannya tidak pernah Terselesaikan. banding sama matre. Bener Oke, ya? betul. Setuju ya? Setuju. Itu selalu dibandingin, itu terutama cewek. Karena Oh. cewek itu kita ya biasanya kita bersikap kalau dari kecil itu kan tergantung dari pendidikan orang tua masing-masing. Ada yang didikannya nih yang tipe ya udah dapat laki siapa terserah gitu ya. Mm-mm. Maksudnya istilahnya yang penting kamu tuh ikut suami gini-gini, cari suami yang gimana gitu kan syaratnya ABCD. Mm-mm. Nah ada juga yang lebih yang kayak kamu harus bisa kerja juga, jadi biar kamu ntar dapat suami juga suami kamu bisa kerja kayak gitu, ngerti kan? Jadi di satu sisi matre itu juga sebenarnya datang dari realita. Tapi realita itu dia lihat dari itu di project jadi dari didikan orang tuanya itu dia proyeksikan ke realitanya dia. Setuju ya sampai sini ya. Jadi dia tuh ngelihat dari sisi dan realistis itu. Aduh maaf jadi belepotan. Nggak apa-apa, pelan-pelan bos. Ya soalnya dilihat dari dilihat dari yang apa yang dia lihat, apa yang dia didik, apa yang dia pelajari. Nah tuh sebenarnya kayak gitu. Nah kenapa aku bilang cewek itu selalu ditandingkan dengan matre dan realistis? Jadi gini, orang tuanya ya hidupin dia lah dari kecil gitu kan, dikasih sekolah bagus, dikasih ya pakaian bagus, makanan layak, semua layak. Tapi namanya kita cewek, karena kita tuh gak tahu dapetnya laki siapa, bener gak? Nah, tahu-tahu nih, ambrullah kita lah dapat lakinya yang mungkin kita dapat pacar yang ya di bawah kita lah standarnya, apapun itu. Okay. Satu ataupun keseluruhannya ya, itu di bawah lah, mungkin tidak mencapai. Nah, kita bilang sama laki-laki itu, kamu bisa gak sih naikin tingkat kamu sampai ke aku? Dan itu menurut kacamata pandangan si perempuan itu adalah hal yang realistis. Tapi bagi yang cowok itu adalah tidak realistis. Tidak realistis. Nah, kurang lebih sebenarnya seperti itu kalau menurut aku. Banyak kejadian yang dimana bagi cewek itu adalah hal yang bisa-bisa aja tuh di hidup gue udah sering dapet tuh gitu. Tapi buat yang cowok, no, gak bisa nih, gue gak bisa segini, gue gak bisa segini. Nah itulah dibilang matre. Akhirnya muncullah sebuah kata-kata konotasi matre. Betul. Padahal kata-kata tersebut hanya untuk menutupi atau lubang yang sudah ada gitu maksudnya. Untuk di kebanyakan ya, aku nggak bilang semua tapi kasus kebanyakan. Iya kebanyakan, dan itu sering jadi perdebatan, dan itu ada yang pro dan selalu kontra, betul kan? Nah sekarang kalau balikin lagi realistis, kalau dengan bahasa gampangannya, ya ngomong realistis pasti kan ngomongin hidup, betul kan? Realistis, hidup sehari-hari yang depannya. Yang pasti apa sih? Biasanya tuh kalau gampangannya pengaturan waktu, ya kan? Terus apa lagi? Mengatur pilihan. Terus yang paling pasti lagi sehari-hari makan sama minum. Iya dong, kalau nggak makan nggak minum sehari-hari mati dong pasti. Terus apa? Tidur, istirahat, entertain. Terus yang paling kamu suka mungkin getting money, work, kerja. Terus yang paling terakhir apa? Bahagia. Betul nggak? Nah tapi sekarang kalau aku kasih contoh realistis yang versi rumit ya. Nah sekarang kayak gini. Contoh bencana ya, gunung berapi, gempa, tsunami, atau sakit penyakit lah yang terjadi. Contoh kayak COVID lah atau apapun lah yang ribet-ribet nih sekarang ini. Itu kalau menurut kamu nih San, itu sesuatu yang terjadi karena sebab dan akibat bukan? Kalau ngomongin realistis. Sebab dan akibat penyakit. Contoh seperti ini. Banyak pernah dengar nggak istilah kayak gunung berapi, gempa, tsunami atau bla 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 lainnya itu terjadi karena ada hantu yang mengamuk atau ada roh yang apalah istilahnya, aku kurang paham ya. Jadi itu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib atau itu mistis dan lain-lainnya. Padahal kalau dari sisi secara sains atau dari ilmuwan itu semua bisa dijelaskan. Jadi nggak ngomongin realistis nih. Ya kan? Nah, terus kalau mau lebih gampangnya lagi, aku sederhanain lagi. Pernah dengar cerita Cinderella nggak? Di mana sebuah labu, pumpkin ya, itu disihir sama ibu peri dan menjadi kereta cantik.
Dan itu dalam Iya, iya. sekejap mata. Waktu Cinderella mau ke pesta kan atau gimana dia nangis-nangis lalu datanglah ibu peri dan dia menyihir labu itu dan labu itu berubah jadi kereta dan dia bisa pergi. Nah, menurut kamu hal itu realistis atau enggak? Jelas tidak. Kenapa kok hal itu bisa dibilang tidak realistis atau itu dibilang mustahil? Karena kalau di kenyataannya labu itu tidak bisa berubah menjadi kereta hanya dalam sekejap mata. Bahkan kalau kita ubah labu pun mungkin mentok-mentok labu bekas kita tumpuk sampai jadi kereta, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Betul. Ya istilahnya bisa yakin tapi sangat sangat amat lama sekali gitu kan. Labu itu Ya paling cocok dibuat Halloween, digambarin gambar apa tengkorak-tengkorak gitu. Nah, ya kan itu baru tapi bukan jadi kereta, betul nggak? Dan itu makan waktu, bukan sekejap. betul betul. Terus ada lagi, pernah dengar dongeng di mana istilahnya katak diubah jadi seorang pangeran? Atau aku nggak mau nyebut dongengnya, ada seseorang dikutuk menjadi batu. Nah, pertanyaanku adalah, kalau kita mengenal definisi dari sebuah kata rumit, harusnya sulit sekali kan membuat sebuah benda rumit menjadi sebuah ya kotak atau kereta atau jadi batu atau apapun itulah namanya. Betul nggak sih? Karena sebuah objek kayak misalnya, oh, katakan yang paling gampang Gundam deh. Kita kalau main Gundam itu aja kita harus ngerakit untuk sampai dia menjadi sesuatu. Apalagi sesuatu hal kayak rakitan kayak mungkin orang rakit mobil atau pesawat dan lain-lain itu butuh waktu dan proses. Betul ya? Bagaimana mungkin sebuah benda yang anggapannya dari labu atau debu mungkin itu bisa berubah sekejap dalam hitungan detik. Nah, jadi menurut aku realistis itu pemahamannya kayak begitu. Tapi sayangnya rasanya masih banyak orang yang eh ya udah kemakan sama banyak hal di sekelilingnya dan di kehidupannya dia. Jadi ya mungkin kalau tadi ada pembahasan tentang naif, ya bagi mereka itu real. Jadi kalau misalnya ada bencana, ada sakit penyakit ya karena kamu melakukan banyak dosa. Itu karma kamu. Mungkin karena kamu melakukan suatu kejahatan di kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau di kehidupan sebelumnya. Jadi kamu dikutuk, sekarang kamu kena sakit penyakit, kamu lumpuh atau segala macam dan lain-lainnya. Nah, Oh, makanya kalau sudut pandang aku sih, kalau misalnya terjadi adanya sakit penyakit, ya mungkin kamu bener-bener karena kamu kena gejala ya, karena kamu kena sesuatu, bukan karena kamu melakukan suatu hal yang konyol sebelum itu, gitu loh. Nah, itu definisi aku tentang realistis sih, maksudnya. Ada oke, strukturnya. siap. Jadi Hmm, kalau dari sisi aku tadi aku bilang kalau realistis sama itu ada hal yang bolong yang dimana kita melihatnya semua bisa itu berarti adalah sebuah proyeksi. Jadi setiap orang berbeda yes, tentang realistis. betul, Kalau dari itu realita, ya realistis itu adalah hal itu semua membutuhkan proses, tidak ada yang sekejap tuh. betul. Nah dari Pasca sama Jimmy mungkin ada yang nambahin Pasca dulu. Apa konsep realistis? Ya? Realistis kalau menurut aku definisinya lebih ke arah juicy di sini. Karena itu objektif gitu. Objektif apa yang ada dilihat oleh yang ada itu yang terjadi gitu. Nah, realitanya itu adalah orang terkena penyakit. Realitanya orang terkena penyakit. Nah, tapi itu adalah realita. Tapi sisanya itu adalah persepsi manusia yang ngasih definisi kenapa kausal orang itu kena penyakit gitu. Nah, itu kan jadinya kan kayak chain apa ya istilah kata kayak kita kalau misalnya orang yang tanda kutip emang percayanya science dan lain-lain itu kan ngelihat kayak oh ini pasti ada kausal yang masuk akal yang menyebabkan penyakit misalnya air kotor dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang lebih percaya ke hal yang mistis atau ke superstition akan mikirnya karena ya tadi ada salah di apa misalnya kayak ketendang apa gitu yang menyebabkan roh marah gitu misalnya. Nah, tapi realitanya adalah orang itu tetap sakit gitu. Orang itu sakit. Nah, ya itu adalah harus diterima. Nah, untuk kenapa sakitnya itu bisa ditelaah lagi, ditarik lagi tergantung dari perspektif siapa yang ngomong. Cuman kalau aku sih realitanya megang dari sudut pandang sains di sini. Nah, Itu dari aku. Jadi kalau menurut kamu pokoknya ya realitanya itu sebenarnya mungkin lebih ke satu variabel dalam arti gini.
ini faktanya gini loh. Tapi kalau misalnya apa yang menjadi faktor pendukung dari fakta tersebut itu harus dilihat lagi dan ditarik dari tergantung perspektif setiap orang. Kalau dari kamu sendiri itu berdasarkan sains, betul? Iya betul gitu. Makanya kalau kita ngomongnya udah konteksnya search jurnal gitu-gitu, realitinya ada misalnya kayak angka perceraian di Indonesia itu harganya 15-20% loh gitu. Nah itu kan itu jadi reality. Kenapa? Karena sudah dilakukan research sebelumnya. Cuman orang lain bisa aja nggak mempercayai itu gitu, karena persepsinya apa sih, jurnal apa orang tua gua awet-awet aja tuh, kakek nenek gua juga awet-awet aja, kagak cerai. Kan persepsinya beda, tapi realitanya yang udah didukung basisnya itu gitu. Nah jadi realita yang aku percaya sama yang kamu percaya itu berbeda, tapi yang kamu udah percaya yang basisnya tadi sains gitu, itu sih. Oke, siap. Kalau dari Jimmy gimana? Nih dia lagi away ya si Jimmy. Mungkin Jimmy lagi AFK, nggak masalah sih. Jadi ya anggapannya kalau dibaikin lagi ya bener kan San. Jadi kayak ada gempa, ada tsunami, biasanya selalu dicocok-cocokkan gitu, kayak itu Ratu Selatan lagi marah makanya dia ngirim bencana. Ada sering banget terjadi omongan-omongan seperti demikian kalau kamu perhatiin. Lalu ujung-ujungnya karena umat manusia kan ini yang paling fresh ya, paling news gitu. Kalau kamu pasti pernah baca lah, kita semua kemarin waktu COVID itu awal-awal ada di dunia tuh, orang-orang pasti buat komentar gini kan. COVID ini terjadi karena banyaknya orang-orang itu di dunia ini tidak dunia ini sudah terlalu kacau. Oleh karena itu COVID datang untuk menghukum orang-orang seperti itu. Maka muncullah COVID. Jadi semua akan dihubung-hubungkan dengan ketidakrealistisan. Menurut aku kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong supaya nggak terlalu panjang tentang realistisnya, kita masuk ke berikutnya lagi. Itu kan nyambungnya tentang, setelah kamu sudah paham realistis, berarti kamu pasti paham tentang hidup dan perjuangan. Karena kalau misalnya kita hidup sampai per hari ini, per malam ini, tandanya kita pasti sudah harusnya sadar dengan realita hidup selama ini seperti apa, perjuangan kita itu seperti apa, dan kita cara berjuangnya seperti apa, gitu maksud aku. Iya betul. Ya kan. Nah jadi kalau menurut kamu nih sekarang, tadi kan aku udah ngomongin perjuangan sama berjuang seperti apa sih. Nah kalau sekarang perjuangan nih, perjuangan itu kalau misalnya bisa kamu kasih kayak kalau lagi ngetik gitu ya, garis bawah perjuangan, definisinya tuh yang sederhananya tuh apa aja? Misalnya kayak mencoba keras, berusaha keras, atau apa gitu. Nah, Kalau aku ya dari untuk berjuang dan perjuangan tersebut ya. Kalau aku sih, aku orangnya gini ya. Kalau misalnya aku ada sesuatu hal yang pengen aku tuju, pengen aku tercapai lah, ya kan? Aku tuh biasanya kayak gini. Aku melihatnya, nih, aku harus memiliki daftar dari langkah 1 sampai langkah akhir aku bisa mendapatkan itu. Terus aku mulai persiapkan jika ada halangan, aku tuh harus ngapain. Jadi aku tuh udah lebih ke sistematis lah. Jadi aku tuh udah yang kayak aku bisa berjuang nih, tapi kalau aku berjuang aku udah persiapkan semua. Terus gimana kalau misalnya ternyata halangan tersebut adalah hal yang tidak kamu yang tidak kamu bayangkan lah, tidak pernah kamu pikirkan gitu. Kalau aku pribadi, aku akan melihat apa sih yang aku tidak bisa lihat, dan aku akan mencari orang lain untuk istilahnya membantu aku. Apakah aku bisa menyelesaikan ini apa tidak? Dan aku kalaupun emang harus sampai ternyata ujung-ujungnya berhenti berjuang, aku harus punya alasan yang jauh lebih kuat daripada aku berhasil. Jadi persentasenya aku semua orangnya hitungan banget di situ. Kalau dari gimana? Jadi kalau dari kesimpulannya definisi perjuangan kamu itu, kamu akan mencoba segalanya. Kamu try everything gitu kan. Kamu akan berusaha sebisa mungkin kamu perjuangin. Anggapannya kalau dalam kisah asmara tuh, aku perjuangin seseorang yang aku sayang nih. Sampai orang tua aku setuju, sampai teman-teman aku tuh semuanya bisa menerima kalau aku pacaran sama dia. Jadi kamu akan perjuangin dia semaksimal yang kamu bisa. Betul nggak? Iya, tapi aku juga terbuka kalau gagal
aku harus tahu persentase gagal itu jauh lebih besar daripada berhasil. Itu Oke, harus. oke. Ya nggak salah, karena itu kan kita memperjuangkan sesuatu, betul kan? Intinya saat kita mau berjuang itu berarti kita pasti akan melakukan segala macam hal untuk sesuatu yang ingin kita capai. Anggapannya kayak gitu ya. Iya betul. Nah, kalau dari sudut pandang aku, kalau sudut pandang aku sih kayak begini. Aku lebih kayak pakai cerita ya, San ya. Jadi misalnya di rumah kamu ada tikus nggak, San? Ya kadang-kadang. Oke. Nah, eh kamu pasti gemes kan kalau misalnya tiba-tiba ada roti kamu tiba-tiba hilang atau mungkin loh kok kepotong separuh atau 3/4-nya karena terus kamu curiga ini pasti jangan-jangan ada tikus di rumah atau dia misalnya ngerusak makanan atau sesuatu dia makanin. Biasanya tikus tuh makan apa sih kayak ngerusak sesuatu benda biasanya kan kayak kerdus-kerdus Iya betul, atau lebih ke arah rusak daripada makan. betul. Nah, sekarang kalau aku gadis contohnya ya kayak begini. Tikus itu dia biasanya kan keluar malam-malam nih. Dia gentayangan itu mencari makan kan. Dia mencari sesuatu yang untuk dia konsumsi karena mungkin dia lapar, ya kan? Nah, terus di saat kita sebagai tuan rumah itu kita kayak kesel kan, aduh kenapa kok di rumahku ada tikus begini? Akhirnya kita menyiapkan suatu jebakan. Jebakan tikus yang kayak di Tom and Jerry itu yang kayak jepret gitu. Padahal di atas jebakan itu ada kejunya atau ada rotinya atau ada makanannya. Supaya kita memancing tikus tersebut untuk makan dan dia masuk ke perangkap. Ya. Nah, pertanyaan aku adalah tikus ini dia pasti akan berusaha mendekati dia ngelihat loh, kok ada makanan di atas perangkap itu. Aku nggak pernah tahu dengan bahasanya tikus seperti apa atau pola pikirnya seekor tikus itu kayak gimana ya. Cuman kalau aku mikir-mikir lagi, eh, tikus itu dia mau mengambil makanan itu, dia mungkin juga harusnya paham risiko apa yang akan dia dapetin kira-kira. Jadi dia berjuang untuk dapetin makanan yang di atas capitan atau jebakan yang sudah kita pasang. Dan kalau misalnya dia ambil kue itu atau pancingannya itu, ya itu untung-untungan. Kalau dia bisa ngambil secara jackpot kayak main time zone gitu ya, berarti dia menang. Makanannya diambil, tapi jebakannya dia hindarin. Tapi kalau dia gagal, berarti jebakannya kena dia dan dia mati di situ. Nah, jadi mungkin itu sudut pandang aku, gambaran aku tentang perjuangan. Jadi seekor tikus itu berusaha untuk dapetin yang dia inginkan, walaupun sesuatu hal itu dia tahu itu ada bahaya di sana. Untuk dia dapetin makanan tersebut, dia rela untuk maju terus dan dia berusaha untuk ngambil makanan di atas jebakan itu. Walaupun ya kalau dia sial atau dia gagal, ya dia bye-bye man. Endingnya udah berjuang nggak? Kalau kata orang gitu ya, penting sudah Iya, berjuang. dia Kalau udah berjuang. Tujuannya apa ya? Supaya dia juga pengen makan. Dia makhluk hidup gitu loh. Dia makhluk hidup, dia mau makan, akhirnya dia berjuang. Ya, dan kalau misalnya dia kejebak ya game. Kurang lebih kayak begitu. oke, mungkin ke dari Pasca mau sharing tentang apa sih perjuangan? Kayaknya nggak apa-apa nih, continue dulu aja deh. Topiknya kayak masih ada banyak juga kan ya, takutnya jadinya ngaget. Nggak, iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau perjuangan nih ya, kalau menurut Yu itu kan yang penting nih kita udah tahu nih ada bahaya, jadi coba dulu aja. Bener Iya, ya? iya. Pokoknya apapun yang mau ingin kita gapai kan, yang mau kita capai, apapun bahayanya itu ya kita harus terus maju aja gitu anggapannya. Tapi kamu harus sudah tahu kalau kamu ngelakuin itu ya bukan berarti kamu pasti akan berhasil. Pasti ada chance untuk kamu dapat resiko. Kayak tadi aku kasih gambar contoh kayak tikus gitu ya kan. Jadi kalau tikus itu tersebut berhasil ngambil makanan di atas jebakan ya dia berhasil, dia bisa makan malam itu. Tapi kalau di malam itu dia ngambil makanan lalu dia kejepret ya berarti dia game. Nah, terus sekarang aku kayaknya pernah tanya sama kamu nih San, waktu itu aku iseng, aku bilang kayak gini kan, San, aku tanya sama kamu, ini sebagai contoh ya, kamu misalnya ini dengan dari kondisi sekarang nih tiba-tiba lagi bencana lah anggapannya karena COVID nih kamu jadi susah banget, kamu jadi kacau, keuangan kamu terkerus banget, terus yang paling parah lagi kondisi keluarga atau misalnya katakan
ortu atau saudara lagi sakit parah nih. Nah, kamu berjuang mati-matian untuk mencari kerja. Kamu berusaha ngelamar di sana, kamu ngelamar di sini. Intinya kamu udah memperjuangkan segala macam hal untuk nyari sesuatu nafkah. Kamu ingin berusaha dapetin uang untuk membeli sebuah obat atau makanan di hari itu. Tapi kerjaan nggak ada yang manggil kamu. Kamu nggak dapat pekerjaan. Kamu masih bingung. Kamu berusaha lagi, kedua kamu menghubungi beberapa teman atau orang yang sekiranya mungkin mau meminjamkan uang kamu. Jadi kayak, boleh nggak sih aku minjam uang ke kamu? Tapi nggak ada satupun juga orang yang peduli sama kamu. Nah, pertanyaanku sekarang adalah seperti ini. Kira-kira dalam kondisi seperti itu, kamu nyolong nggak? Udah nggak dapet kerja, orang tua sakit ini itu gitu ya. Kamu ke apotek, ada Kimia Farma, sorry aku nggak boleh nyebut merek, ada sebuah toko obat di mana ya harga obat itu katakan 30.000, 40.000, tapi itu mungkin bisa meredam panasnya sakitnya ortu kamu atau sakitnya saudara kamu. Terus mungkin ada susu buat kamu beli untuk adik kamu atau siapapun itulah. Anggapannya kamu lagi ada suatu hal yang mau kamu itu hal yang mau kamu beli gitu loh. Tapi kamu nggak ada uang nih. Kamu udah berusaha, kamu nggak berusaha, bukannya kamu nggak berusaha loh ya, kamu udah berusaha maksimal, tapi kamu gagal, kamu masih gagal. Dan ini kan urgent banget, waktunya tuh kamu udah mepet banget. Ayo, kalau kamu nggak ngelakuin ini, kamu game. Salah satu dari family kamu end gitu loh. Nah, pertanyaan aku, kamu bakal ngelakuin hal konyol nggak? Atau kasarannya ya kamu ngerampok nggak? Kamu bakal berusaha kayak tikus itu nggak? Kamu bakal ya udah pokoknya aku mati-matian dah. Antara aku yang ketangkep atau anggapannya kalau aku berhasil ya aku lolos. Kamu gimana? Ayo harus jujur nih jawabannya. Aku berani sih shoplifting kayak gitu, misalnya dalam arti istilahnya nyolong ya. Bukan aku pernah ya di toko nggak pernah. Sebelum bukan kalau memang kepepet, waktu kepepet, semua kepepet dan itu urgent banget. Ya udah. Apa boleh kan buat? Kita kan nggak ada ini ya. Kita nggak ada yang mau. Kita nggak punya uang, terus kita kesusahan, terus kita nggak bisa kerja, nggak ada yang mau. Itu semua nggak ada yang mau. Pasar gini, kalau tuh kerja jadi lonte masih bisa aja, gue masih mau. Ini nggak bisa gitu. Kerja Betul. jadi lonte aja udah. Betul. Ngerti kan? Nah, kalau kayak gini kejadiannya, aku lebih pilih aku nanggung dosa. Kasarannya ya, aku berdosa daripada aku melihat perjuangan apa yang aku perjuangin ini di depan mata tuh sia-sia begitu aja. Gitu. Betul. Jadi kamu melakukan sesuatu itu ada maksudnya, ada latar belakangnya, ada ceritanya kenapa kamu ngelakuin itu. Betul nggak? Betul. Nah itu kalau dihubungkan lagi itu bisa ke topik yang pertama tadi. Antara hitam dan putih. Bener nggak? Betul. Oke, jadi ya karena aku rasa kamu realistis juga. Karena kalau kamu nggak realistis, kamu pasti mengatakan, enggak, mending aku nggak makan, mending aku nggak beli obat, aku mending nggak apapun itu, yang penting aku nggak melakukan dosa. Ada yang seperti itu, banyak loh. Banyak banget. Mendingan aku rela mati atau aku mungkin ngelihat anakku nggak bisa makan, anakku mati di depan mata aku daripada aku harus melakukan hal yang konyol untuk mereka. Banyak sekali yang kayak gitu. Gitu. Oke? Aku mau sharing di situ ya. Jadi waktu itu aku pernah baca ada satu berita. Ini sumpah miris banget. Jadi aku tidak mau menghina atau mengejek atau apa ya. Cuman ini ada satu keluarga di mana istrinya itu mau tenggelam. Oke. Istrinya mau tenggelam karena istrinya nggak bisa berenang. Istrinya ini tolong. Jadi kecebur gitu. Accidentally kecebur. Suaminya itu juga nggak bisa berenang. Takut suaminya menyelamatkan diri. Jadi berdua tuh suami sama istri. Nah, terus kan petugas itu pengen nyelamatin dia. Oke. Dibilangnya kagak mungkin. Nah, istilahnya tidak diperbolehkan secara agama. Itu kan gimana ya kita dengar gitu. Itu ada loh yang sampai demi segitunya ketika dia mempercayai sesuatu, kita nggak ngomong ya bener kan. Chandra tadi si Chandra namanya pride. Tapi kadang bukan pride, kadang mereka tuh terlalu percaya sesuatu yang nggak masuk akal. Ya nggak realistis tadi itu loh. Nggak realistis. Ya. Nah, itu jadinya akhirnya itu jadi faktor mereka untuk hitam dan putihnya juga. Jadi kayak yang, oh udahlah kalau emang nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Mau bodo amat. Padahal sebenarnya ada caranya kan, itu di depan mata. Kan? Ada peluang, ada change, betul. Dia memilih menganulkan, dia memilih untuk tidak melakukan karena ya kepercayaannya itu kita putih-putih tok gitu.
Iya Itu betul, miris banget sih. betul. Karena istrinya jadinya beneran meninggal tenggelam karena tidak boleh ditolong sama suami sendiri. Suaminya bilang, oh nggak boleh, petugasnya laki-laki, nggak boleh, petugasnya mesti perempuan. Itu Terus based jadi on true marah. story ya? Terus sorry, Wah, kalau aku ada link beritanya ntar aku kasih. oke. Beneran pas baca, oh my god. Makanya, ya set tapi ya realitanya emang seperti itu. Dan itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak begini di depannya jutaan umat atau orang-orang lain ya San yang otaknya nggak kebuka atau misalnya mereka punya paradigma yang wes pokoknya aku mau yang putih aja gitu. Kamu pasti dianggap orang sinting untuk membahas hal yang kayak begini karena bagi mereka itu nggak valid, omongan kamu pasti akan dibantah. Nah, aku kan pernah ngomong kalau ketemu sama yang model begitu ya iyain aja udah, nggak usah didebat karena nggak mungkin ada titiknya, kan koma terus ke belakang. Iya benar-benar ada selalu seakan-akan kita yang jadi tapinya dia gitu. Ketika dia Yes. udah punya kepercayaannya, kita itu seakan-akan kayak mau melonggarkan kepercayaan dia kan. Hmm, Jadi dianya kayak yang, lu gua yang titik lu yang koma gitu. betul. Nggak bisa ya. Tapi ya Yep. udah iya. Jadi balik lagi kalau misalnya basically orang rumusnya udah nggak ada realistisnya sama sekali, dia nggak akal sehatnya udah nggak jalan ya udah ya bakal begitu terus. Aku nggak bisa ngomong kasar di sini tapi ya bakal sih seperti itu terus. Iya. Ya kurang lebih gitulah. Nah jadi Iya. ya perjuangan dan berjuang itu sangat penting banget kalau menurut aku di hidup itu part of life sekali gitu loh. Jadi kalau misal dan itu seni sih menurut aku Karena karena manusia itu memang ya aku pernah baca di mana gitu ya, manusia itu memang diciptakan untuk survive, untuk berjuang. betul. Jadi kalau tidak ada perjuangan itu bukan manusia, mungkin dia Mm-mm. zombie kali ya. Dan setiap manusia itu punya cara masing-masing untuk berjuang dan memperjuangkan sesuatu. Harusnya kayak gitu. Iya betul. Iya kan? Oke. Lalu next masuk kalau mau dipercepat kemana tuh? Habis Oh ini perjuangan. masih cukup, oh masih 1 jam. Oh cukup kok, cukup banget. Masuk ke waktu. Waktu dan mesin waktu, San. Nah ini lebih simpel sih, ini lebih nyantai sebenarnya. Tapi ini akan berhubungan juga sebenarnya kalau dari yang aku siapin materinya. Jadi kalau misalnya ngomongin waktu sama mesin waktu itu aku sebenarnya terinspirasi banget kalau misalnya ingat masa kecil itu dari baca komik Doraemon San. Karena dari sekian banyaknya alat-alat di Doraemon itu yang paling aku interest itu cuma 2 sebenarnya. Yang pertama tuh udah pasti mesin waktu. Kedua pintu ajaib, pintu kemana saja. Oh sama-sama aku juga. Aku selalu inspirasi 2 itu dari Doraemon. Tapi banyak orang yang kepingin macam-macam. Contoh kayak baling-baling bambu lah atau apa tuh namanya yang apa yang Ya alat bisa yang dipakai senter inilah. ajaib. Sejenis Kalau kayak gitu. kita inget ya, itu kan kalau di Nobita tuh kasarnya pecundang ya. Apa Hmm. nggak bisa? Apa Loser lah anggapannya. loser, what a loser lah, benar-benar loser lah. Nah dari situ dia itu selalu minta tolong Doraemon untuk memberikan dia sesuatu untuk bisa melakukan hal yang tidak dia bisa gitu. Jadi Manja. istilahnya manja, pengennya cepet-cepet selesaiin, pokoknya nggak mau tahu proses, pokoknya asal jadi gitu. Ah. Nah gitu. Nah kalau sedangkan kalau menurut aku yang menarik itu sebenarnya adalah mesin waktu dan pintu mana saja, itu udah pasti. Hmm. Nah itu jauh lebih berguna sih daripada cuma mempercepat proses. Nah, kalau kamu juga punya sepemikiran yang sama nih tentang mesin waktu, kenapa kamu kok suka banget sama mesin waktunya Doraemon? Kalau aku pribadi ya, Ah, karena ini gak realistis nih, tapi aku pengen. betul, itu nggak realistis, Kalau tapi misalnya ada hal yang aku bisa ubah, apa penyesalan pasti aku ubah. Gitu. berarti kamu ingin mengubah sesuatu hal di masa lalu. Aku waktu bahas tentang waktu itu sama beberapa orang ya, rata-rata jawabannya persis, 80% kayak kamu sih. Jadi, kenapa kok kamu, kalau misalnya kamu dikasih mesin waktunya Doraemon, yang kamu mau lakuin apa? Kan ada 2 kan, antara kamu ke past atau masa lalu, atau kamu ke future, atau kamu ngeliat masa depan gitu kan. Nah, beberapa orang itu berpikir kayak, aku kepengen ngelihat masa depan, kalau misalnya masa depanku nggak seperti yang aku inginin, ya dari sekarang aku ubah. Ada yang kayak gitu. Tapi beberapa orang dan yang banyak nih yang aku temuin, mereka kepengen ke masa lalunya, dan mereka kepengen
ngubah di sana. Nah, tapi pertanyaanku gini, kalau kamu mengubah masa lalu kamu, berarti di hari ini pasti akan keubah juga dong, Benar. kayak gitu. Oh, oke. Lalu kenapa kamu kepengen banget bisa ngubah masa lalu? Karena kalau dari masa lalu, ya memang kita tahu ya semua udah lewat ya. Tapi kalau misalnya dari masa lalu itu sudah berubah dan itu apa istilahnya memberikan efek yang merubah juga di efek masa kini, itu akan membuat aku tuh yang kayak, oh ya, bisa lebih berhati-hati. Jadi lebih istilahnya cheating lah, sih itu is a cheat gitu. Kita bisa melakukan, kita udah tahu nih ini bakal terjadinya kayak apa di masa lalu, kita sudah benerin, jadi di masa depannya kita udah nggak perlu membenarkan apa yang masa lalu sudah salah. Tapi kalau misalnya kita tidak mengubah masa lalu, masa kini itu kita masih bisa jadi masih dalam proses membenarkan masa lalu, ngerti gak? Misalnya nih contoh, kita ada trauma nih di masa lalu, masa kini gak ada yang menjamin kan masa kini tuh traumanya udah selesai, betul nggak? Ya betul banget. Tapi ketika masa lalu ini sudah diubah, masa kini ya jadi tidak ada trauma, nah udah gitu aja. Jadi dan kita tuh udah tahu, oh ternyata kita udah berhasil menghindari dengan cara seperti ini, udah kita tinggal lanjutin aja. Sebenarnya sih lebih kayak gitu. Oke. Kalau aku agak berbeda dikit sama kamu, cuman aku sama-sama suka kalau ada mesin waktu. Aku lebih, kalau boleh milih, aku cuman butuh ke masa lalu aja sih, bukan ke masa depan. Tapi bukan untuk ngubah. Kalau aku nggak kepengen ngubah sih, karena ya apa juga yang mau diubah itu kan, ya sudahlah. Kalau aku mah tipikal yang ya udah gitu. Aku tipikalnya kayak gitu tuh. Ya udahlah, apa yang udah terjadi ya udah gitu. Cuman kalau aku lebih kepinginnya, aku pengen ngerasa dari masa lalu yang aku kan pasti inget nih, oh kira-kira tahun sekian ada momen di mana momen itu berharga banget buat aku. Itu momen yang sangat bikin aku happy, bikin aku bahagia gitu. Contoh, mungkin waktu aku masih anak-anak itu, aku masih bisa makan sama papa mama, atau mungkin aku ada waktu untuk lagi hahi sama sahabat-sahabatku yang dulu gitu ya kan. Nah, aku lebih kepingin balik ke masa lalu tanpa mengubah, tapi aku pengen ngerasain lagi hal yang serupa gitu loh. Jadi aku pengen, itu kan yang masa lalu itu kan terjadi udah satu kali nih. Aku pengen ngerasain itu lagi lebih dari satu kali gitu loh maksudku. Jadi aku pengen ngulang. Aku pengen ngulang memorinya itu. Nah, anggapannya kayak gitu. Oke, siap. Jadi aku lebih kepingin kayak ngerasain hal yang membuat aku bahagia. Contoh dia gini, misalnya aku pernah pacaran sama seseorang gitu. Nah, pacaran tuh kan pasti ada masa fase di mana aku berantem, aku bertengkar, masa-masa nggak enak tuh kan ada. Tapi pasti ada momen di mana aku lagi bahagia kan. Nah, itu katakan sebagai contoh paling gampang kayak gitulah kalau kisah asmara ya kan. Nah, aku pengen kembali ke masa lalu itu, aku mau lihat gitu loh. Aku mau ngerasain lagi, oh waktu itu aku lagi bahagianya kayak begini ya. Nah, terus misalnya lagi acara apa, atau pas mungkin kita lagi konser, atau mungkin lagi kita acara sama bareng keluarga, atau apapun itulah. Nah, itu aku pengen punya momen itu lagi gitu loh. Dimana momen tersebut udah hampir mustahil atau nggak akan mungkin terjadi lagi di saat sekarang atau di masa depan. Iya, oke, siap. Kalau Kayak gitu. Pasca gimana? Masalah waktu, mesin waktu. Masa lalu, masa depan biar gue yang define dari present, tapi masa lalu gue bisa mengubah sekarang. Gimana ya ngomongnya? Kalau masa depan kan udah kejadian ya. Masa depan itu udah kejadian. Bukan udah kejadian, ya technically udah kejadian gitu. Yang udah terjadi di present udah kejadian, tapi masalah kalau ke masa lalu yang present itu bisa berubah gitu. Nah, kalau gue sendiri adalah masa lalu itu karena apa ya, banyak yang bisa dicari, relive the moment yang sebelumnya yang bisa yang dulu gue cherish gitu. Mungkin sebenarnya bentuk memori, tapi gue bisa relive lagi hal-hal yang gue bisa. Jadi kurang lebih sama kayak Ju yang lebih ke arah nostalgia atau gimana? Nah, nostalgia sih, nostalgia di sana. Gitu, kayak ada di situ lebih ada esensinya. Sedangkan kalau future, kita nggak memiliki memori apapun tentang itu. Kita cuma tahu misalnya entah ada mobil terbang, ada
vaksin corona yang lebih ampuh misalnya. Nah, tapi maksudnya itu adalah hal yang yang akan terjadi. Kita nggak punya apa-apa di sana, kita nggak ada emotional attachment ke sana. Tapi kalau masa lalu kita ada emotional attachment-nya. Misalnya kalau gua nih gitu, gua demen banget sama classical era, Beethoven, Chopin, Liszt dan lain-lain. Gue bisa visit ke sana di mana gue menikmati karya mereka yang masih hidup setelah 300 tahun, tapi gue bisa datang ke tempat live mereka yang mereka tuh masih hidup gitu dan mereka masih berkarya. That's really impactful sih for me gitu sih kalau dari aku. Oke. Wah. Jadi kita habis ini halo Koko sebelum ini jadi kita lagi masih waktu masih waktu. Jadi sekarang aku mau ngomongin. Jadi kita bertiga ini sibuk ngomongin tentang masa lalu. Jimmy gimana nih? Masih AFK nggak Jimmy? Halo. Jimmy AFK kayaknya. Ayo. Mungkin mau dengerin atau AFK aku nggak tahu lah. Sebentar. Nah, jadi Iya, kita bahas lalu masa lalu, tapi masa depan. Apa konsep masa depan itu? Maksudnya kalau misalnya nih, aku ada Doraemon, kita semua kedatangan Doraemon. Kita diajakin, ayo kita ke masa depan yuk, bukan ke masa lalu. Kita ke masa depan. Bakal ngapain? Bakal pikirnya kayak apa? Atau kamu udah ada imajinasi belum sih? Aku maunya masa depan aku kayak gini nih, jadi aku pas ke tempat Doraemon itu udah kejadian gitu. Dari Yu? Agak belum kepikiran sih. Koko baru datang San, jadi dia biar ini dulu pemanasan dulu, dia bingung dia. Ini dari aku nih ada yang komen nih si Chan, si Rahan Nika mau lagi komen tadi temparan lu tapi nggak tahu masih ada. Si Chan bilang kalau di masa lalu will you kill baby Hitler? No, I love Hitler. Oh. Pasca. Oi, halo. Bakal bunuh nggak? Bakal will you kill baby Hitler? Enggak. Kalau Koko gimana? Baby Hitler will? Enggak. Arti kehidupan ini kok. Wow. Ini nggak ada yang kontra nih. Semuanya pro semua. Semuanya bilang no semua, nggak ada yang bilang yes. Why? Karena kita orang-orang realistis. Yaudah aku yang jadi yes deh. Tapi coba aku bisa deh. Kalau IR Soekarno. Itu kenapa soal apa? Will you kill IR Soekarno atau gimana nih? IR Soekarno? Enggak, maksudnya IR Soekarno kan dikudeta. Jadi apakah kita mengatakan sebenarnya atau membiarkan seperti sejarah yang sudah kita tahu sekarang itu loh? Oh, jadi maksudnya nggak diubah gitu? Ya, kalau dari aku ya aku mau ubah, masih bisa ubah ya. Kalau harus di sama Ju nggak mau ya. Berarti kan? Iya. Cuma kalau aku ya kita semua sih nggak ada yang kill baby Hitler sih. Kayaknya mulai buat apa gitu? Toh kalau nggak tidak terjadi buat penasaran. Walaupun ya agak belangsak juga si Hitler. Oke, lanjut tadi ngomongin apa tadi masa depan. Yuk, ayo. Bentar, aku mau tanya dulu. Pasca tadi penjelasannya masa lalu tuh bagus banget loh. Pasca ini pianis kah? Ya, kenapa? Aku dengar penjelasan kamu tentang masa lalu, kamu mau ke masanya Beethoven, Chopin, dan Liszt. Kamu pianis? Oh iya, aku emang teman piano sih, dan ya aku emang bisa main. Oh, sampai grade berapa? Ya ini out of topic sebentar ya, San. Karena aku terangsang kalau misalnya dengar orang pemain piano. Oh enggak. Actually, aku tuh dari kecil sebetulnya aku nggak ngeles. Sebetulnya. Nggak ngeles. Aku pertama kali dengar piano gitu, atau bukan terkenal dengar sih, tapi nonton movie-nya dulu. Kalau misalnya pernah dengar dulu ada filmnya Jay Chou namanya The Secret ya. Secret. The Secret. Romantis tuh ya. Dalam banget itu. Dalam banget ya itu. Nah, itu mesin waktu tuh. Kayak entis gitu. Oh, ternyata main piano pas lalu itu ya, classical musik tuh ternyata semenarik itu ya. That's what makes me like piano. Dan ya di masa-masa itu SMP SMA aku belajar atau tidak lah gitu untuk belajar. Oke. Karena waktu itu limitasi uang juga. Waktu itu kan mahal ya kalau kita dengan nyekur sekarang apalagi gitu. Makanya menurut aku piano itu kayak
lesbian itu adalah luxury lah gitu. Oh. Nah jadi sejak itu aku menyukai lagu klasik lah di situ, dan sampai sekarang tuh aku masih suka. Oh. Gitu. Paling suka sama siapa ininya? Artisnya? Waduh. Di era apa? Awalnya Romantik? Awalnya aku Beethoven. Awalnya aku Beethoven. Oke. Tapi di titik tertentu aku agak kenal Liszt, Chopin, dan mungkin Rachmaninoff. Gitu. Oh, keren. Aku sekarang lagi arahnya either Chopin atau Liszt sih. Oh, Gitu. berarti kamu tipikal orang yang romantis, aku berani jamin deh. Anjir. Waduh. Jadi bahas piano nih kita. Oke, balik ke topik lagi. Oke, lanjut gimana San tadi? Ke masa depan. Masalah tadi yang bilang masa depan, jika memang Doraemon datang ke kamu, nanya kamu mau ke masa depan nih, apa bayangan kamu tentang masa depan? Apa yang kamu harapkan jika kamu ke masa depan, dan apa yang pengen kamu lakuin? Ini keren sih. Jadi kalau aku ya, anggapannya tuh gini sih. Sebenarnya sejujurnya ya, aku tuh paling takut sama yang namanya waktu sebenarnya. Karena ya itu lagi. Jadi kamu nggak pernah tahu kan apa yang terjadi 1 menit setelah ini. Apa yang terjadi 1 hari setelah ini, atau 1 minggu setelah ini, atau 1 tahun, atau di bertahun-tahun di masa depannya, ya masa depan yang akan datang gitu loh maksudku. Jadi sebenarnya kalau aku tuh paling kadang merinding sendiri gitu kalau aku ngebayangin seperti apa ya masa depan itu, masa depanku seperti apa, apalagi seperti itu ya kan. Jadi kalau malam-malam mikir itu kira-kira bulan depan, minggu depan, tahun depan apa yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu aku punya kesimpulan di mana kalau untuk melihat masa depan itu kadang aku lebih mending aku nggak tahu deh, nggak apa-apa gitu loh. Cuman apa yang udah terjadi sekarang ini akan aku hadapin, aku lebih kayak gitu. Karena selama pengalaman aku hidup ini sejauh ini gitu ya, jadi kayak masa lalu tuh jauh lebih memorial buat aku, lebih berarti. Karena di masa-masa yang akan datang, di masa-masa ke depan itu memori yang dulu itu, contoh deh yang paling gampang nih, aku punya sahabat atau aku punya seorang yang aku sayang gitu ya. Cepat atau lambat di masa depan aku tahu nih dia pasti akan ninggalin aku gitu loh. Entah dia berpaling atau entah dia berubah. Kan sifat manusia bisa berubah nih karena kamu entah dia sudah populer atau mungkin karena uang mengubah manusia atau mungkin dia berkhianat. Nah, kadang aku lebih baik aku nggak mau tahu deh tentang hal tersebut gitu loh. Tapi ada satu sisi juga, kadang aku kepengen tahu kapan sih waktu terakhir aku bisa bahagia sama dia gitu anggapannya. Contohnya kayak gini, kamu pernah tahu kan ada istilah kayak hampir setiap perpisahan itu kamu nggak akan pernah bisa mengucapkan kata bye-bye gitu loh. Jadi kayak ini lebih ke arah kayak apa ya, pernah nggak kejadian kayak aku nih baru ngobrol sama kamu semalam gitu loh, taunya besok kamu udah nggak ada San. Tapi ya, aku paham maksudnya. Paham kan? Jadi kamu nggak ada kesempatan untuk mengatakan sesuatu hal yang belum kamu sampaikan ke dia gitu loh. Nah, kadang kalau aku mau tahu tentang masa depan, mungkin aku lebih mencari titik poin itu sih. Jadi misalnya ada suatu hal yang aku sangat sukain, sesuatu hal yang aku sayang. Jadi aku harus tahu dulu kapan sih detik terakhir itu aku bersama sama dia, atau kapan sih detik terakhir momen aku lagi ngabisin bersama dia gitu loh. Itu bisa berarti bukan cuma pasangan ya, itu bisa berarti untuk keluarga atau sahabat atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau aku tahu malam ini adalah malam terakhir aku sama dia, ya aku akan banyak bahas hal karena aku tahu besok tuh aku udah nggak mungkin lagi ketemu sama dia gitu loh. Sering kan terjadi, kamu pasti pernah ngalamin lah, kita semua pasti pernah ngalamin di hidup ini kayak gimana ya, kita nggak nyangka gitu loh. Jadi hari ini ternyata itu last day gitu loh. Kalau misalnya dia nggak mati, dia masih hidup, cuman ini hari terakhir dia jadi sahabat kamu. Besok dia udah hianatin kamu nggak pernah tahu kan hal tersebut. Iya betul. Betul nggak? Nah, andai kata kamu tahu, mungkin hari ini kamu akan ngabisin waktu lebih lama sama dia, bener nggak? Makanya kadang kalau ngomongin waktu itu aku bener-bener takut. Sebenarnya ketakutanku di dunia ini bukan banyak hal yang kayak fobia atau apa. Sebenarnya kalau mau dirangkai ya aku paling takut sama yang namanya waktu. Karena waktu itu ya serem banget sebenarnya kalau dipikirin. Kamu bisa banyak kehilangan hal-hal yang membuat kamu bahagia karena waktu. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi Nah, kalau aku tangkap sebenarnya tidak ada
dikasih kesempatan pun untuk ada nggak sih ekspektasi dari masa depan, berarti tidak ada, karena kamu tidak mau memikirkan kan. Tapi kalau kamu ke depan pun kamu hanya ingin ke satu titik di mana kamu itu kalau misalnya jangan sampai terlewatkan lah momennya, betul. bisa dijalani. Ya, kalau dari Pasca apa kalau dengan pertanyaan yang sama, ekspektasi tentang masa depan dan apa yang bakal kamu lakuin di masa depan? Masa depan sih nggak ada memori khusus ya di masa depan. Kalau di masa depan tuh biasanya aku cuman bakal visit apa yang ada di present gitu, apa yang udah nggak ada. Misalnya kalau kita let's say 50 tahun lagi gitu, apa kabar rumah gue sekarang gitu, misalnya gue cari tahu. Lalu apa kabar dengan sekolah gue, apa kabar dengan kondisi ini gue, apa kabar dengan, ya intinya adalah mencari-cari kabar dengan apa yang ada di present sekarang gitu. Tapi apa yang menjadi ketakutan aku di masa depan adalah udah nggak ada lagi orang-orang yang mungkin kita kenal. Mungkin anak kita udah gede, mungkin udah punya cucu, mungkin udah punya cicit. Tapi apa ya, waktu itu berjalan, kita di masa depan udah nggak ada siapa lagi, akan menjadi lonely sih, jadi akan kesepian gitu. Jadi di masa depan itu aku lebih ngelihat kayak just leave the future to the new generation lah. I mean dari sisi gue sendiri, gue ngeliat di masa depan kalau misalnya ada yang abadi or something ya udah kesepian jatuhnya gitu. Karena semua yang kita itu meninggal dan lain-lain lah, kita dan ya udah akhirnya menjadi jalan hidup aja kayak biasa, tapi ya gitu lebih lonely dibanding masa present gitu. Itu pendapat aku. Jadi kalau kayak gitu aku belum terlalu nangkep, cuman aku tangkap sih kalau untuk kamu itu ekspektasinya di masa depan, ya kamu sih nggak, ya itu apa yang jadi di present, apa yang kamu sudah tarik sejauh itu, cuma kamu hanya punya kekhawatiran di mana ternyata bakal sendirian nih gitu, lebih ke arah situ nggak sih? Iya, soalnya apalagi yang bisa dilakukan di masa depan, seandainya aku ke masa depan gitu. Main piano bro. Iya oke. Main piano di masa depan, oke. Numpang di mall ya, mungkin pianonya di jalan. Oke, tapi just that gak sih? Mungkin kalau teman-teman lain di sini ada pendapat lain ya, gitu ya, mungkin kepikiran untuk do something ya di masa depan. Tapi so far kalau aku sih belum ada kepikiran sesuatu gitu. Misalnya 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan di Indonesia gitu, aku mau melakukan apa gitu. Karena ya itu sih kalau dari aku. Pascal lebih sama kayak aku, San. Jadi kita menganggap masa depan tuh abstrak dan yang penting ya kita lewatin aja, kita hadapin, kita berjuangin dari hari ini gitu loh. Anggapannya kayak gitu. Siap. Ya, aku udah paham. Kalau dari Koko gimana? Koko AFK. Koko. Lagi nggak ada kan, lagi away juga. Lagi away. Iya, cuma kalau dari aku nih, Jimmy, open mic. Jimmy open. Hai Jim. Gimana pertanyaannya tadi? Lo tadi ini tiba-tiba nongol. Apa? Ini tadi pertanyaan ekspektasi kamu kalau misalnya bisa dikasih kesempatan sama Doraemon ke masa depan, dan terus kamu mau ngapain? Aku ya, karena koneksiku kacau. Aku mau tahu. Kalau aku itu sebentar. Halo? Ya, halo. Ya, kalau aku sih cuma pengen bertahan hidup. Dan lagi hidup. Menikmati apa ya, teknologi yang sudah ada gitu loh. Terus pengen jalan-jalan lah. Iya, lihat-lihat gitu ya. Ya nikmatin aja gitu loh. Karena kalau bisa balik sih ya senang aja. Tapi kalau
kalau langsung pindah ke masa depan dan kayak nggak bisa balik ke masa lalu, ya udah jalani aja, nikmati teknologi yang ada. Kan pasti lebih gampang kan dari ini, atau malah kondisinya lebih parah, ya kita nggak tahu. Bisa kita lakukan cuma bertahan hidup, adaptasi dan lain-lain. Oke. Yang Kalau misalnya gitu nih, oh ya, Jimmy ada mau sharing? Ya, kalau dari saya sih memang untuk lihat future itu tempting sih, tapi itu sebenarnya juga bakal merusak watak kita, karena misalnya nih kita tahu wah berapa tahun dari sekarang eh, bakal dapat, bisa jadi punya uang seberapa, punya apa, bisa jadi males, atau wah kamu suatu saat nanti bisa jadi orang ini. Belum tentu dengan kita mempunyai vision future itu bisa buat kita jadi better, atau kita mempersiapkan untuk future itu gitu. Menurut saya justru sometimes itu yang tempting itu justru bisa merusak kita sendiri gitu. Jadi kalau saya sih dapat opsi itu nggak ambil sih. Jadi nggak bakal dimohon lu datang, gue mau bawa lu ke masa depan, enggak makasih gitu ya. Kalau saya sih gitu sih. Iya. Soalnya nanti gini San, kalau misalnya Jimmy ngelihat nih, kita ngelihat, nanti 2 tahun lagi kita udah beli Ferrari, Lamborghini, atau kita punya mansion gitu ya. Nah, kita langsung berpikir, ya udah pasti akan terjadi kok. Nah, dengan begitu kita jadi enak-enakan, jadi ogah-ogahan. Nah, ujung-ujungnya jadi kita ngerusak future-nya. Jadi malah nggak kejadian gitu. Nah, benar sih. Aku nangkep itu maksudnya. Oke. Kalau aku iya sih, sebenarnya aku setuju sih. Ini aku nggak ada mau kontra lah. Aku memang bahkan mungkin bisa nambah aja. Kalau pribadi memang bagi aku masa depan itu asap, gak jelas. Tau dah, jalanin aja dulu. Nah cuma kalau aku pribadi, aku paling kena tuh kalaupun dia kesempatan, aku tetap bakal berkata. Dan aku mungkin malah memilih untuk tidak ketemu orang-orang lain gitu, yang orang aku kenal. Maksudnya kayak keluarga aku, misalnya orang yang aku cintai atau siapa, aku mungkin gak bakal ngunjungin ketika dia masa depan. Aku gak mau mereka melihat aku, mukaku yang masa lalu gitu, ngerti gak sih? Mereka kaget lagi. Tapi itu, cuman aku menurut aku pribadi, aku gak mau tahu gitu kalau misalnya ternyata mereka punya suatu kondisi yang dimana malah bikin hati aku sakit, atau misalnya bikin aku sedih. Lebih baik tidak usah, kan itu kayak menghancurkan momen kan kalau misalnya aku sampai ke masa depan. Aku pribadi kalau ke masa depan selain mencoba teknologi, paling aku bakal traveling sih, tapi bakal ngeliat-ngeliat tempat-tempat yang benar-benar yang dalam arti gini, kalau aku di masa depan aku pengen lihat, aku tahu nih di masa ini misalnya Amerika udah bikin teknologi apa, aku mau jalan ke sana gitu. Kalau aku lebih kayak gitu, aku mau jalan ke sana, aku mau lihat udah sampai mana sih gitu. Lebih ke arah kepo itu aja. Jadi kamu dapat pandangan masa depan tuh seperti apa gitu ya, langsung kamu bisa. Iya, jadi aku pengen lihat apa sih yang manusia udah lakuin gitu, apa sih yang manusia sudah lakukan sampai masa depan tuh jadinya apa gitu, apa yang, jadi aku lebih ke ekspektasinya ke sana sih. Kalau untuk masa depan aku pengen tahu kejadian gak sih di tahun 2050, bener gak nih ntar mobil udah bisa terbang gitu. Kayak gitu. Kalau mau yang agak sedikit menyimpang atau jokes ya San ya, mungkin aku kayak gini. Oke, ke masa depan aku mau deh. Tapi yang aku lihat mungkin kayak contoh ya, mungkin karena aku dari sisi pemusik, aku akan cari tahu nih. Oh, 2 tahun lagi ada satu single yang booming, lagunya kayak begini. Oke, musiknya kayak begini. Aku dengerin, aku pahamin, terus aku kembali ke masa yang sekarang, ya kan? Tak buat seperti itu. Aku rampok dulu idenya dia. Sabotase ya. Jadi aku steal idenya mereka itu, aku wujudin dari sekarang. Jadi nanti yang kaya aku, bukan mereka. Jadi mencuri momen ya, mencuri waktu. Iya, kamu steal time lah. Kamu steal idenya mereka. Mencuri waktu. Dia sebenarnya bukan mencuri karyanya doang, tapi mencuri waktu gitu. Ketika orang sudah berapa tahun kemudian, kamu udah keburu duluan, udah way ahead gitu ya. Iya. Ya itu kalau mau gendeng-gendengan ya kayak begitu. Kalau mau lihat, kalau aku sih ya kayak gitu sih. Boleh.
ini bikin lumayan ya. Jadi bikin nggak bisa mikir lagi. Aduh, coba Chan jelasin. Ini teman aku nggak jawab, tinggal beli aja saham yang bagus. Nah iya bisa, itu contohnya. Kamu tahu nih misalnya nggak usah saham-sahaman deh. Judi bola langsung. Kamu lihat ini lawan ini. Kamu lihat, oh yang menang ini pasti kan oke. Udah gadein semua rumah apapun lah kamu gadein, udah pasti menang kan besok. Nah itu lebih anggapannya daripada kamu nanya sama yang gaib-gaib. Nah itu kan realistis tuh. Kamu langsung mesin waktu, kamu langsung muncul cemplung ke sana, udah kamu dapetin. Oh iya ya, ngomong-ngomong tentang yang supernatural atau yang gaib-gaib nih ya. Kadang kita itu mencuri waktu dari situ gak sih? Kita sering loh, nggak banyak lah manusia dari kita itu yang kayak kita pengen tahu masa depan kita dari cara seperti itu, karena kita Banyak. tuh pengen, nah, banyak kan? Banyak banget. Nah itu kan, tapi tidak ada satupun yang namanya Perama bilang, lu tuh harus usaha dulu segini banyak baru bisa sampai situ. Rata-rata dari mereka tidak pernah mengingatkan kita untuk berusaha sampai, atau bahkan mereka nggak ngomong sama sekali itu lu harus berusaha loh gitu. Betul nggak? Bener. Betul nggak? Betul. Itu sering. Aku tuh pernah ini aku sharing ya, ada cerita di mana teman aku pernah nanya nih sama yang katanya punya penglihatan lah, ya kan? Oke, mata ketiga. Hah? Apa mata ketiga, third eye atau apalah ya. Matanya ketiga tapi nggak tahu taruh di mana. Oke. Terus? Oke. Nah, jadi dia ditanyain kamu bakal jadi kayak apa? Kamu tuh bakal dapet jodohnya kayak gini. Disebutin kriteria ini bagus lah, iya dong. Nah, tapi di satu sisi ketika dia udah tahu sampai situ, dia tenang dong. Udahlah, aku pasti dapet kok yang kayak gini. Dan dia itu gak bilang kalau dia itu untuk mendapatkan cowok seperti itu prosesnya panjang. Oke. Proses ABCDE lu mesti setara sama itu cowok baru lu bisa dapatnya segitu. Dan itu sebenarnya lu bisa, tapi lu mesti upgrade, lu mau upgrade diri, ngerti nggak? Ada perjuangannya dong, perjuangannya dong. Nah, tapi dia nggak mau nih ngelakuin karena dia ngerasa pasti gue udah dapet juga. Nah. Tanpa dia itu yang akhirnya malah sekarang merubah nasib dia malah mendapatkan cowok yang tidak ada sampai di titik itu, bahkan jauh di bawah dari standar dia sendiri. Dari dia sendiri, kita nggak ngomongin ke depannya, enggak, ini dia sendiri yang kemarin itu aja masih di bawahnya gitu. Karena dia tidak tahu kalau ternyata mendapatkan itu semuanya butuh perjuangan. Ada minimal upgrade diri aja tidak ada, malah dia kayak bahkan tidak mau keep up, tidak mau maintain. Dia tidak mau maintain tuh gimana ngomongnya ya? Dia tidak mau inilah istilahnya menjaga diri lah untuk tetap di titik yang sama. Dia malah lebih memilih untuk menurunkan dirinya sendiri. Karena dia nyantai kan. Makanya aku setuju nih dari si Jimmy, dia bilang lebih baik gak usah tahu daripada mending nggak tahu. Bener kan, lebih baik gak Betul. usah tahu. Nah itu contoh secara realita ya, secara real life kan, langsung terbukti ada wujudnya tuh, ada kesaksiannya ya kan. Iya betul. Oke. Ini jadi nyambung ya, yang namanya realita, nambahin sedikit deh. waktu gitu. Ya, Jim. Kenapa boleh tambah? Nah, sometimes itu kalau manusia ya, itu kalau udah dikasih tahu gamblang langsung, itu tuh dia nggak akan terpacu untuk Betul. mau achieve itu kan. Kalau saya sih lebih baik dikasih glimpse aja sih, sedikit aja. Itu pasti lebih efeknya tuh. Contohnya gini, katanya nih kamu gini. Cuman dikasih katanya, bukan benar-benar real vision. Itu kayaknya mau lebih Terangsang. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Gitu. Jadi kalau ada misalnya opsinya kayak balik lagi opsi tadi, kok saya lebih baik ya udah Doraemon kamu pergi aja, kasih tahu deh apa yang better Iya. in the future. Lebih baik gitu daripada kamu ngajak saya gitu sih. Betul, bagus itu. Benar-benar. Tapi ada nggak sih di pikiran kamu malah kalau misalnya dikasih glimpse malah jadi penasaran? Penasarannya itu bukannya pengen memperjuangkan itu sampai terjadi, malah penasarannya apa sih ini orang ngomong, itu keren sama yang dia omong gitu, lebih ke arah bukannya
malah menjadi tidak sesuai tujuan? Belum kepikir sih, tapi mungkin kayaknya ada. Belum kepikir, belum keingat. Mungkin Belum nanti kepikir. sambil- Kalau aku tuh orangnya kayak gitu ya, aku malah daripada aku tuh adalah tipe orang yang bisa gitu. Aku malah lebih penasaran gitu, malah lebih penasaran ini orang ngomongnya apa sih gitu, ini maksudnya apa. Jadi kayak setiap ada kejadian-kejadian gitu malah aku jadi mengait-ngaitkan, oh ya itu omongan yang kemarin ini gak sih, iya gak sih, ngerti gak? Ngerti, Jadinya malah ngerti. kan beban, bukan jadi kasih dorongan, bukan kasih drive, malah kasih beban, bikin berat aja. Karena jadi mikirin. Kadang terlalu melihat masa depan juga ya nggak baik juga sih San. Jadi ya jadi beban pikiran, jadi ya bikin emosional jadi nggak stabil juga. Makanya ini believe it or not, kalau aku sih not ya. Jadi kalau misalnya aku dengar cerita jadi dari orang-orang yang doyan yang mistis, yang suka gaib-gaiban itu kan mereka suka tuh kayak nomor togel atau taruhan atau misalnya ya mau gangguin mantannya atau mau nyari jodoh paling paling banyak tuh ya. Kan mereka biasanya kalau nggak ke dukun, mereka langsung manggil. Mungkin gampangannya kayak manggil jalangkung atau apa gitu ya. Entahlah apa namanya. Nah, mereka nanya tuh, kira-kira nomor yang keluar besok apa? Jodohku kira-kira aku dengan si A nih kira-kira cocok nggak sih? Nah, mereka bertanya sama makhluk-makhluk astral yang nggak tahu kebenarannya itu ada atau beneran atau enggak, ya kan? Nah, tapi mereka punya satu pantangan, San. Mereka selalu bilang gini, kamu boleh nanya apapun nih ke mereka. Anggaplah ini Doraemonnya nih, kamu bisa tanya apapun, dia bisa menjawab. Dan jawabannya ini harusnya kamu tidak usah meragukan, karena mereka ini kan bisa ke masa depan, katanya seperti itu. Tapi ada satu pantangan yang kamu nggak boleh tanyain. Nah, pantangannya itu katanya adalah, kamu nggak boleh bertanya, kapan kamu is dead, alias kapan kamu mati. Kamu nggak boleh tanya, karena kalau misalnya kamu tanya, dia bisa aja menjawab, ya kalau misalnya saya jawab besok, ya beneran kamu bakal di end besok. Katanya seperti itu. Makanya biasanya orang-orang kalau mau bertanya sama hal-hal yang begitu-begitu itu, mereka nanyanya seputar kayak judi lah, atau aku sama si A atau si B bakal cocok nggak sih, bakal klop nggak sih. Nah, kayak begitu. Tapi ya kebenarannya akuratnya ya juga yang ya gacha San sebenarnya ya. Jadi anggapannya ya nggak murni pasti bener omongannya gitu. Kalau misalnya bener menurut aku ya kebetulan benernya. Paham. Kayak gitu sih. Bener juga, aku baru kepikiran, iya bener ya, gak boleh ditanya kapan mati. Iya, jadi kalau misalnya kamu tanya gitu kan, jadi kamu beban pikiran sendiri. Aduh, nanti tahun 2024 aku is dead. Aduh, gimana ya, gimana ya. Nah, ternyata kamu masih hidup sampai 2040 misalnya, berarti kan cuma omongan doang gitu. Ya, jadi ya gitulah pokoknya. Sama nggak kayak pertanyaan kapan kiamat? Kamu tahu nggak, believe it or not ya, aku pernah nanya hal tersebut ke guru geografi. Nah, aku nggak tahu guru geografiku ini ateis atau agnostik ya. Waktu itu lagi SMA sih, aku masih nggak gitu paham sama hal-hal begitu. Cuman waktu itu aku tanya, itu lagi bencana tsunami, aku ingat banget. Lagi ada tsunami di Aceh kalau nggak salah. Terus dia lagi membahas, jadi kan mumpung dia guru geografi, dia bahas tuh. Jadi tsunami ini kejadiannya karena begini lempengan, bla 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 gitu ya. Terus aku angkat tangan gitu, aku nanya, Pak, kalau dalam dunia ini kapan sih kira-kira kiamat? Aku pernah ngomong gitu. Nah intinya sih aku lupa penjelasannya dia gimana. Cuman dia bilang kalau dalam geografi atau dalam ilmu yang saya pelajari selama ini, istilah kiamat itu nggak pernah ada sih. Dia bilang kayak begitu. Kiamat itu artinya soalnya beda-beda juga. Dia bilang gitu. Cuman waktu itu dia jelasinnya nggak sampai panjang atau ribet-ribet gitu karena kan anak sekolah ya pelajarannya. Jadi dia cuma bilang kiamat yang diartikan itu seperti apa dulu. Bencana-bencana sampai ada meteor atau apa. Itu juga nggak bisa dibilang kiamat gitu loh. Karena image-nya kiamat di dalam dunia tuh kan kita sering apa namanya dikasih sudut pandang itu kayak di film-film Hollywood, kayak filmnya apa ya? Day After Tomorrow, yang dimana es dari kutub mencair terus dunia kena air dan apa semuanya jadi tenggelam atau gimana, itu kan image-nya kiamat. Tapi bagi geografi sendiri itu masih belum bisa dibilang kiamat katanya kayak gitu. Itu bencana.
bencana yang terjadi ya karena sebab dan akibat. Nah, kayak begitu menurut dia sih kan gambarannya. Lebih kayak mereka, dia itu lebih mengalahkan ya hukum alamnya dari teori geografinya sih tidak terjadi, dan itu bukan kiamat walaupun itu ya pulaunya tenggelam semua, es Ya itu bencana. es yang es semua kayak gitu ya. Betul, itu Penangkapan bencana. dari itu. Dan bencana itu bisa dinalar dulu sebelumnya supaya kita bisa kayak mengantisipasi. Makanya kalau di film itu kan sebelum es mencair ada yang bikin kayak kapal supaya orang bisa ngungsi dulu atau gimana kayak gitu. Nah, tapi di sudut pandangnya kalau dalam kitab orang masing-masing juga macam-macam kan. Ada yang bilang kayak, oh kiamat itu ya menurut mereka ya sudut pandangnya udah beda-beda lagi gitu loh. Jadi ngomongin kiamat dari segi mana dulu nih? Dari segi sains, dari ilmu pengetahuan, atau dari sudut pandang agama udah beda banget. Udah beda semua gitu. Paham. Kalau dari kalian ada yang mau nambah nggak tentang kematian atau mungkin atau mungkin tentang pembahasan yang tadi sebelum tentang waktu? Waktu ini paling menarik sih kalau dibahas sebenarnya karena panjang banget, nggak ada habisnya. Iya. Tapi memang sih kalau yang bisa aku simpulkan kalau kiamat itu sebenarnya yang aku tahu, yang aku proyeksikan selama ini, kiamat itu hanya tentang kehidupan umat manusia, bukan yang lain. Jadi kalau misalnya nih ternyata bencana alam yang makhluk hidupnya mati cuma manusia, yang spesies lainnya dia mati, ya yang kiamat cuma manusia. Tapi ya bumi nggak kiamat. Nggak kiamat gitu. Nggak kiamat. Iya, kiamat. Jadi menurut aku kiamat itu kematian massal umat manusia aja. San, kalau misalnya kita jadi gembel atau kita nggak punya duit sama sekali juga udah kiamat, San, menurut aku, San. Itu kiamat itu. Bener nggak? Bener kan? Realistis loh. Ayo, realistis kan? Nggak punya duit zaman kayak sekarang, mati dulu, kiamat itu udah beneran. Nggak usah jauh-jauh dunia kiamat. Kita udah kiamat duluan itu. Iya. Nggak usah tunggu mati, jadi gembel aja nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mati, kiamat itu beneran. Kocak sih. Tapi memang kalau manusia itu ya cenderung kalau misalnya datang ke masa depan atau dia pengen tahu masa depan, mau pakai apapun caranya, pasti tidak mau tahu apa yang terjadi, hal yang buruk-buruknya. Pokoknya intinya masa depan nih bakal hal buruk apa yang terjadi, bener kan? Iya, dia berharap yang baik-baik yang akan terjadi kan kayak gitu. Semua orang pasti kayak gitulah. Apakah itu realistis? Apa tidak? Bukan, itu realistis tapi mereka tidak bisa menerima kerealistisannya. Menurut aku kayak gitu. Karena kalau misalnya orang sudah berani masuk ke masa depan, mereka berani melihat, berarti mereka harus siap melihat apa yang akan terjadi. Kalau mereka nggak berani, cuman mau ngeliat seneng-senengnya aja, nggak mau ngeliat yang horor-horornya, ya menurut aku ya mereka nggak bisa menerima realita tentang kehidupannya mereka masing-masing. Kayak gitu. Denial ya. Jatuhnya denial. Dan sebenarnya ya nggak bisa dipungkiri banyak manusia kayak gitu sih. Aku rasa kita juga pasti kayak gitu kadang-kadang. Makanya aku bilang waktu tuh serem banget gitu loh. Musuh utama manusia itu kayaknya ya waktu. Karena waktu tuh ya udah nggak ada batasan gitu loh. Jadi apapun bisa terjadi lah. Karena kita nggak pernah bisa ngeramal, kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang terjadi. Ya kan? Kalau sampai ada yang bisa tahu bener-bener efisien dan itu bener-bener yakin, saya jamin besok pasti akan seperti ini. Wow, itu wow banget beneran deh. Paling hanya bisa memprediksi. Memprediksi oke lah. Ya, Lucu ya. Ini waktu itu emang manusia itu nggak bisa ngejar waktu bahkan. Waktu itu udah harus jalan dulu baru manusianya. balik lagi, kenapa Dr. Strange nggak bilang itu kepada Tony Stark? Nah, masuk ke Avenger lagi. Dr. Strange mantap, boleh analogi yang menarik. Dr. Strange, kenapa Dr. Strange nggak ngomong itu tetap ke Tony Stark gitu tentang gimana cara menang lawan Thanos? Benar juga, karena kan dia ngomong, karena dia bilang cuma 1 dari 1 juta case ya. Iya, Ya, betul. Iya, benar-benar. Itu kasihan banget sih, maksudnya dalam banget sih pesannya film itu ya. Itu memang film kesukaanku banget sih dari semua Avengers, itu Infinity War memang the best sih menurut aku. Maksudnya
gimana ya the bestnya itu karena mereka itu walaupun itu sebenarnya bukan yang realistis filmnya, maksudnya superhero film ini itu, tapi dia memberikan pesan yang sangat realistis sebenarnya. Betul. Ya tentang pemikiran para villainnya, terus superhero-nya, maka superhero-nya aja timnya bisa pecah dan segala macam. Karena kadang-kadang itu kalau kita perhatiin semua film itu kan memang namanya juga film dibuat oleh manusia menurut skrip ya kan, ada skenarionya dan lain-lain. Tapi semua film itu harusnya kan memang menggambarkan sebuah pesan ya, sama kayak kita mungkin biasanya bikin puisi atau kita bisa main musik, itu kan anggapannya ungkapan dari pesan. Nah, kalau rasa semua film itu dibuat pasti ada pesan-pesan tersendiri sih dari film tersebut gitu. Dan pesannya film Avenger tuh bagus banget sih menurut aku. Dan aku emang suka banget San. Jadi kayak tadi Pascal kan ngomong tentang filmnya Jaicho yang Secret itu kan. Jadi film-film yang berhubungan dengan waktu tuh keren banget benernya. Jadi apa dia bisa ke masa depan atau ke masa lalu itu pasti menyentuh banget, seru banget itu. Keren. Semua yang berhubungan sama waktu asik banget. Udah mulai lupa sama plotnya sih. Secret soalnya udah lama banget ya. Iya lama banget itu. 2007 ya kalau nggak salah ya, aku lupa. Iya lumayan. Iya kayaknya zaman SMP itu. Iya 13 zaman SMP. Ya ampun ya itu lama banget. Itu mind blowing banget sih terakhirnya. Time travel temanya. Keren banget. Dia terus kalau kamu pernah nonton film drama judulnya If Only, itu juga bagus banget itu. Oh, If Only belum. Wah, Kalau dalam yang banget Secret itu. udah cukup aja. Mirip kayak Secret juga, tapi ini versi barat gitu. Cuman dia bukan tentang drama musikal, dia kayak dia tahu apa yang akan terjadi. Aku nggak mungkin spoiler. Kalau kamu mau nonton aja, itu bagus banget. Kalau Pasca suka Secret atau Susan suka Secret, coba nonton deh If Only. Itu film lama juga, tahun berapa ya? 2005 atau 2004 atau 2003 ya. Itu aku ingat banget saat itu film aku beli bajakannya di ITC di Mangga 2 Jakarta 5.000 harganya. Itu film waktu itu aku direkomendasi sama saudaraku kan. Saudaraku bilang, "Ini film bagus banget, kamu harus nonton." Ya udah akhirnya aku beli terus wow ya emang sedih sih filmnya, cuman itu pesannya bagus banget sih. Romance tentang romance. Jadi kayak kamu mengubah sesuatu hal untuk seseorang yang kamu sayang lah anggapannya. Yang harusnya seperti itu nggak jadi seperti itu gitu. Waduh, kamu nggak akan nyangka endingnya. Bagus banget. Suka aku. Gitu. Atau kalau kamu mau yang horor-horor, kamu pasti tahu tentang Final Destination. Nah, itu kan juga waktu juga itu. Jadi, kamu nggak pernah, itu kalau, apa namanya, quotes-nya di film itu kan, you cannot cheat your death. Jadi, anggapannya kamu nggak akan bisa ngakalin. Mau gimana pun kamu nggak akan bisa menolak kematian kamu. Udah saatnya kamu mati, tapi berhubung kamu waktu itu ya, kamu beruntung ya, kamu lepas. Tapi nanti kamu juga akan mati dengan cara yang lain. Gitu. Mau kamu ngakalin seperti apa, kamu mau kabur dari kematian, nggak mungkin bisa. Pasti akan mati juga. Cuman dengan cara yang berbeda gitu. Kan dia bisa melihat future, dia dapat gambaran future dari sebuah kejadian, terus akhirnya dia nggak mau ikutin kejadian itu kan. Nah, tapi akhirnya ya kena kejadian yang lain. Kayak gitu. Keren. Aku jadi out of topicnya gini ya, waktu itu yang dari pas kamu bahas, kamu nggak bisa, you cannot cheat your death ya. Ini bukan death sih, lebih yang ke arah karma atau misalnya ke arah yang curse. Jadi itu kalau ada yang pernah nonton filmnya Disney itu ada Maleficent, itu kan filmnya Aurora ya, Princess Aurora itu siapa sih, dia Sleeping Beauty nggak salah. Jadi kan dia filmnya si Sleeping Beauty itu filmnya kan keren tuh. itu ada satu kali yang Auroranya kan dikutuk, dia bakal tertidur selamanya itu kalau tangannya kena jarum petul ya, jarum jahit gitu kan. Ternyata mesin jahit di seluruh kota itu sudah dibakar. Karena ceritanya dia bisa mati. Itu menurut manusia. Cuma ternyata tiba-tiba ada jarum lagi, kena lagi, tidur lagi. Berarti kan kutukan tetap tidak bisa diubah. Jadi kalau menurut aku pribadi, waktu benar, waktu itu tidak ada hal yang kita tidak bisa ubah. Dan salah satunya itu sebenarnya selain mati itu kutukan atau karma. Ada hal yang kayak ini udah waktunya nih, lu jangan nyari gara-gara dah gitu. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Ya nggak cuma mati aja, nggak cuma kematian aja, tapi ada banyak hal di dunia ini kita nggak bisa cheating. Betul. Kan kalau di film digambarkannya seperti kematian kan, padahal pesannya ya bukan itu. Nggak selalu mati. Nggak selalu mati. Nggak selalu kematian, cuman memang banyak hal yang di luar kematian pun kita nggak bisa cheating. Kita nggak bisa cheating.
nggak bisa istilahnya potong waktu atau kita menyelewengi ya nggak bisa. Kalau emang sudah jalannya seperti itu ya itu. Iya betul, kayak gitu kan ya udah kesana gitu kan. Oke. Tapi memang ya kalau hidup itu realitanya dan hidup waktu berjalan itu semua udah pasti prosesnya seperti itu ya. Kita berjuang, hidupnya itu kita punya pilihannya hidup hitam dan putih. Terus kita juga harus berpacu kepada waktu dan kita melihat apakah waktu yang di masa lalu itu bisa mendukung masa ini dan apakah masa kini bisa membantu masa depan, apakah masa depan dan akan berpengaruh kepada kita sekarang dan segala macam. Memang hidup manusia itu ya panjang. Dan semua berhubungan banget. Semuanya berhubungan banget. Nah, tapi kalau dari waktu ini, aku tuh paling tertarik itu ketika ada hal-hal yang mungkin lebih kayak gini loh. Kalau aku dari segi waktu, manusia selain tidak bisa cheating dari waktunya, itu manusia itu gak bisa yang namanya kalau waktu nih istilahnya modifikasi. Jadi misalnya nih, kalau misalnya lu seharusnya mungkin bisa dipercepat tapi nggak bisa diperlambat, ngerti nggak? Bisa mempercepat sesuatu belum tentu bisa memperlambat sesuatu, atau sebaliknya bisa memperlambat sesuatu belum tentu bisa mempercepat sesuatu. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya nih, kalau misalnya kita seharusnya kita udah tahu nih masa depan kita tuh kita mau menjadi orang yang sukses. Mungkin kita udah dikasih tahu jawabannya, mungkin 3 tahun lagi deh lu sukses gitu, baru 3 tahun lagi. Ya lu nggak sabar dong, lu pengen cepat. Pengennya 2 tahun, 1,5 tahun, bener nggak? Mau instan. Mau instan? Nggak instan lah, potong aja. Kalau instan kan langsung besok. Tapi mau mempercepat waktu nggak bisa. Emang ada halangan ABCDE jadi 3 tahun. Sama juga kita mau memperlambat. Kita ini misalnya kita tahu nih mungkin di umur 10 tahun kemudian ternyata gue sakit kritis. Apa deh, kanker kayak apa kayak gitu, gue nggak bisa hindar gitu. Gue merasa 10 tahun tuh nggak cukup. Aduh, gue masih pengen hura-hura lagi 5 tahun lagi. Terus gue masih pengen nikmati kekayaan gue 2 tahun lagi gitu loh. Gue pengen memperlambat tapi memang nggak bisa gitu. Ada hal yang kita udah berusaha nih. Mau kita makan sehat kek, mau kita gak ada gaya hidup gimana atau kita gak ada beban hidup. Kalau memang sudah waktunya segitu panjang yang harus kita makan prosesnya, ya proses segitu, gak bisa dipotong, gak bisa diperpanjang. Itu maksud aku. Karena selain cheat dalam arti pengen tidak melakukan, ya tidak bisa dimodifikasi. Ada hal-hal di manusia itu tidak bisa memodifikasi waktu. Betul. Sama sekali. Kalau ini kayaknya masuk ke relativitas di teorinya Einstein, bener nggak sih? Jadi kalau gampangannya tuh aku pernah baca, gimana ya? Contohnya tuh kayak kita kalau lagi ngelakuin sesuatu yang kita nggak suka nih, atau misalnya boring, itu kan pasti ngerasa kayak waktunya tuh lama banget. Kita mau mempercepat nggak bisa ya, kita harus sabar nunggu. Tapi kalau misalnya kita lagi seneng, lagi happy, tiba-tiba loh kok udah cepet banget waktunya, udah jam segini. Nah, jadi ya memperlambat nggak bisa, mempercepat juga nggak bisa. Ya harus dinikmati prosesnya, San. Iya kan? Itu kayak teorinya Einstein, dia pernah membuat teori seperti itu. Aku lupa namanya, relativitas kalau nggak salah. Relativitas ya. Kalau nggak salah sih ya. Tapi ya ada hitungannya. Pokoknya udah ada waktu nya, udah ada hal yang pasti, udah ada hal yang jelas. Kalau memang itu ya sudah seperti itu, sudah hal yang pasti. Maksudnya relativitasnya mungkin sekitar 90%, 90 ke atas lah. Oke, menarik. Apa lagi nih kira-kira dari waktu yang seru untuk dibahas? Apa? Iya, kira-kira apa nih, San? Soalnya waktu ini emang serem banget sih menurut aku. Musuh utama dari semua orang ya waktu. Waktu, iya. Kalau aku sih pribadi cuma gitu aja. Antara nggak bisa nyelewengin atau nggak bisa modifikasi. Gitu doang kalau aku di waktu. Pengennya pengen cepat segini, ternyata nggak bisa gitu. Ya gitu aja sih kalau aku mah. Aku nggak punya pemandangan lebih jauh sih dari waktu. Karena bagi aku musuh aku di waktu ya itu doang. Aku nggak bisa ngotak-ngatik sesuka aku. Tapi kamu akan tetap berusaha dong, maksudnya untuk ya sebisa mungkin lakuin yang terbaik lah yang kamu bisa. Iya, semua juga kayak gitu.
kan namanya waktu. Mm-mm. Nggak bisa dikontrol kan, kita nggak bisa kontrol waktu, kita bisa kontrol usaha kita tapi kita nggak bisa kontrol waktu. Betul sekali. Itu loh. Nah, kalau aku sih itu aja. Mm. Nah kalau dari kamu emang ada apa lagi tentang waktu, apalagi yang Apalagi ya? Kalau dijabarin ya sebenarnya kurang lebih udah kita bahas semua sih. Jadi ya waktu itu ya banyak banget bisa ngubah hal-hal yang paling kecil atau hal-hal yang paling besar sekalipun sih menurut aku. Karena ketakutannya setiap manusia itu kan sebenarnya dari waktu tuh kalau kita terbiasa dengan istilah deadline, bener nggak sih? Jadi kayak kita sekolah itu kan terbiasa besok tugas dikumpul hari Senin jam 9. Telat dari itu ya udah kamu gugur. Kalau misalnya deadline ya. iya deadline. Jadi kalau ngomongin waktu tuh musuhnya deadline. Semuanya deadline. Cuman kalau misalnya kita kuliah atau sekolah itu kan ada perwujudannya tugas atau apa deadline. Tapi setelah kamu lulus, deadline-mu lebih seram lagi daripada itu gitu loh. Gambarannya kayak misalnya aku kurang tahu ya, cuman kalau pasangan-pasangan itu misalnya kayak orang pacaran, ditarget sering kan, deadline-mu pokoknya umur segini kamu harus udah married, harus udah punya anak, bla bla bla. Itu kan deadline juga. Musuh juga kan waktu kan itu. Iya, kita masih memperjuangkan waktunya Iya. segini. Heeh. Aku udah umur 30, aku udah umur 40, tapi kok aku masih kayak gini-gini juga. Nah, deadline-mu akan terus udah menguning atau udah merah, mungkin udah warning banget gitu loh. Ya udah, jadi musuh waktu ya kalau menurut aku waktu itu deadline. Jadi kamu harus buruan, harus cepat ngelakuin apa yang menurut kamu harus kamu lakuin. Kalau enggak deadline kamu akan nyala terus gitu. Orang kan mikir, wah aku SD lulus habis ujian, woi dapat ranking, atau SMP, SMA, kuliah, IPK aku bagus, deadline-ku udah selesai semua. Padahal setelah itu mereka akan merasakan sesuatu yang baru bener-bener terjadi sih di dunia ini kayak apa. Horornya seperti apa tuh baru akan terjadi. Iya. Serem loh kalau bayangin deadline itu, ya kan? Dan kita kan hidupnya juga ada deadline-nya. Iya kan? Kita dikasih waktu, ya ada waktunya. Iya, in the end juga kita semua jadi abu kan. Jadi ya kita is dead semua itu. Cuman ya sebelum deadline itu kita sudah berhasil belum? Goalnya kita udah kecapai semua belum? Nah gitu sih kalau aku. Serem men kalau misalnya mikirin waktu itu. Aku kadang-kadang sering merenung sih kadang-kadang kalau malam. Manusia hidup dilahirin, besar, tumbuh dewasa, kerja sekolah, belajar ngomong, belajar bicara, belajar ini, belajar itu, terus punya pasangan, punya anak, kerja, bla bla bla, nyari uang, mati. Bener kan? Deadline. Sama semua ya, kurang lebih lah. Udah sama gue nih kurang lebih. Serem men. Ada nggak sih konsep waktu yang selain itu yang bikin kamu takut? Mungkin dari Koko atau Pasca ada nggak konsep waktu yang gimana ya, yang bikin takut gitu, atau yang bikin mikir oh iya ini ternyata waktu tuh kayak gini loh, waktu ini serem loh gitu? Ada nggak konsep-konsep kayak gitu? Atau udah keburu dijabarin semua jadi nggak ada tambahan? Bisa dibilang begitu. Udah diwakilkan semua. Udah disampaikan atau memang ya belum kepikiran gitu? Mungkin belum kepikiran lagi sih. Jadi soalnya banyak banget topik waktu yang dibahas ya gitu. Iya betul. Kalau aku ya. Kalau dari Koko gimana? Sama sih, belum kepikiran apa-apa yang ditakdirkan dari waktu itu ya nggak ada gitu loh, kayak nggak ada gambaran di kepala. Tapi pengen sharing nggak? Apa sih yang bikin kamu ngerasa oh ya that's time ini emang waktu tuh musuh gua gitu? Ada lu ngerasa kayak ini waktu tuh ternyata kayak gini apa? Mungkin ya namanya Mungkin juga pengalaman namanya juga cewek itu kayak kecantikan itu kan ada masanya juga lah, itu yang agak menakutkan itu di situ. Jadi lebih kayak takut enggak ya nggak bagaimana nih, maksudnya kecantikannya tidak cukup panjang atau gimana secara umumnya? Aku menua. Ada oplas bos, ada operasi, tenang aja kalau itu. Tapi jangan salah, operasi itu tidak
Oh bisa gitu ya. melawan waktu 100%. Oh. Cuma bisa Iya. berapa persen doang. Iya. Iya, mau lu skincare sejago apapun atau lu mau sehat apapun atau Tidak lu bisa mau menutupi ya. istilahnya Hmm. itu nggak bisa. Waktu Hmm. tetap waktu, itu bakal terturut pada waktunya, akan berubah pada waktunya. Hmm. Coba deh Oke. kayak contohnya ya si siapa tuh yang main Baywatch itu cewek, aduh, Pamela Anderson ya. Oke. Oh Ya, itu iya tuh iya. cantik ya, waktu muda kan cantik banget ya. Bahenol dul. Coba kasih deh mukanya itu kayak ngebloating, kayak ngebulet, bibirnya ngebulet, terus kulitnya mulai ini. Itu bukan karena dokternya kagak bisa ngebedah loh. Karena kalah waktu, itu tuh kalah waktu. Dan dia tuh nggak terima kalau dia tuh kalah sama waktu, makanya dia operasi terus dan terus gitu. Sekarang 16 ya? Hah? Masih hidup nggak? Masih, Oh. masih. Cuman ya serem gitu penampilannya, jadi yang kayak kulitnya menua, kering, kayak banyak yang turun, tapi bulet-bulet gitu. Masih kalau namanya orang kebanyakan operasi, mukanya Oh iya. kebanyakan bedah. Bisa jadi kenyal-kenyal bluk gitu ya, keluar gitu ya ya. Itu tapi kalau dari Bluk kan. ya itu bluk Iya, gitu. iya, Artinya kurang lebih. bluk, gue suka jelasin ya. Iya, Mas Kasih. Cuman emang itu sih. Iya, kulit kan aging gitu. Mau pakai anti aging pun tetap aging. Iya, makanya. Iya, Mau dioperasi juga aging gitu. iya. Sebenarnya gara-gara kayak gitu, jadi ada emang yang makanya tadi sempat aku bilang mau gimana kita modifikasi, udah waktunya mah waktunya aja, mau dimodifikasi gimana juga. Nah, kalau kayak si Koko itu bilang cewek itu takut penuaan, semua cewek juga takut sebenarnya, takut ternyata jelek doang. Takut ternyata jelek. Oke. Berarti Iya. kalau misalnya vampir itu hidup di dunia nyata, kamu pasti kepengen digigit sama vampir ya, supaya kamu nggak bisa menua. Jadi kamu awet muda, kamu digigit umur 20 ya kamu selamanya terlihat seperti umur 20 gitu. Banyak kan fantasinya gitu. Ya, ingin kayak Koko mau. Kalau Koko mau ya. Bedanya lah. Kalau aku mah jujur aja, kalau vampirnya kayak Twilight cakep-cakep ya udah. Tapi kalau jadi vampirnya pucat-pucat, gue juga nggak mau. Ya kayak vampir Cina itu ya. Bram Stoker itu loh, serem. Yang di jidat itu Koko juga. Nggak manusiawi lah. Maksudnya kita tuh waktu itu sama manusia itu udah bergandengan, nggak bisa. Emang bisa. Terusan, ada lagi kan istilah gini. Waktu itu nggak bisa dibohongin. Ya salah satunya kayak istilahnya si Koko tadi. Kamu nggak akan bisa bohongin raut wajah kamu, menua kamu karena waktu ya kan. Terus ada juga sampel yang kayak begini. Kamu misalnya lagi perang sama orang nih, kamu terdakwa atau kamu digosipin atau apa, terus kamu nggak mau debat, kamu cuma bilang kayak gini aja, ya udahlah biar waktu aja yang menjawab. Nah itu kan sebenarnya ada benernya tuh, karena nanti cepat atau lambat ya orang juga akan tahu yang kebenarannya seperti apa. Nah kayak gitu, waktu akan menjawab hal yang sekarang belum bisa terjawab gitu. Makanya selalu ada quote, it's about time. Ya betul, Semua waktu. semua waktu. Betul. Sumpah ya nggak kerasa nih, udah 2 jam. Nah waktu kan, waktu juga ini, Nggak waktu, berasa, kembali lagi kepada waktu. waktu. Betul. Jadi kurang lebih ini topik kita hari ini cukup membuka pikiran mungkin kalau buat yang nonton sama yang ikut. Jadi kalau atau lebih, aku sih nggak ngelihat ini kayak ada bagus ya. Ini jadi lebih kayak tentang kebetulan topik kita hari ini dengan speaker kita hari ini tidak ada yang benar-benar 100% kontra ya. Jadi kita semua saling mendukung apa yang kita sudah percaya, apa yang sudah kita mengerti, dan kita menambah pemikiran lagi. Apa sih memperpanjang pikiran? Mungkin lebih yang kayak menambah wawasan lagi terhadap hitam dan putih, realita kehidupan, perjuangan, serta waktu. Topiknya menarik banget sih nih. Sebenarnya kalau mau dibahas makin panjang ya bisa aja, cuman ya cukup lah aku rasa. Udah intinya dapet intisarinya. Iya. Topik Jadi ini oke kalau topik-topik yang
ini menurut aku topik yang nongol kalau misalnya nongkrong malamnya jam 7 masih biasa, 8 masih biasa, terus tiba-tiba jam 12 malam, jam 1 pagi tiba-tiba bahas kayak gini gitu. Iya, tiba-tiba udah nggak berasa aja jamnya ya. Oke, jadi kita berdoa dari para yang jadi moderator dan speaker semuanya sama. Mungkin dari Ju ada pesan terakhir dari topik hari ini, pesan penutup? Kalau dari aku sih mungkin next kalau masih mau dilanjutin, kita lanjutin lagi aja. Karena aku suka membahas 3 topik ini karena ini suatu hal yang seru banget di hidup gitu loh. Nggak ada habisnya. Jadi nanti mungkin next kalau kamu mau buat sesuatu yang kayak begini tapi kamu mau kemas lebih bagus lagi, ya kita mungkin buat Zoom atau kita buat seminar mini gitu. Nah, nanti kita atur audiensnya segala macam. Keren ini topiknya. Jadi Gitu ya, kita bisa sambil mungkin ada teman-teman yang ada yang masih pengen join langsung ntar di Zoom aja ya. Kalau dari Pasca apa ada pesan penutup atau apa? Sebetulnya gue datang dengan ekspektasi dengar podcast. Dengar Tapi podcast gue bukan dapat podcast plus jadinya. Plus Iya, jadi interaktif jadinya. ikut terlibat jadinya. Iya, tapi topiknya bagus sih. Banyak hal yang bisa diomongin lah mengenai karena banyak orang yang nggak mau ngomongin hal ini gitu. Mungkin ada tapi kayak terlalu mungkin ngejelingan atau apa, tapi sebenarnya ini konsep yang menarik gitu kalau kita mau bahas lebih dalam. Betul. Itu sih kalau mendapat. Jadi itu aku kesan gue gitu. Thanks. kalau dari Jimmy ada sekali lagi nih kayaknya. Kalau dari Koko? Karena cuman ngikutin sepertiganya ya itu buat ini ya sih, kayak apa yang aku pikirkan tuh ternyata ada temennya gitu loh, sama jadi lebih luas juga apa yang ya gitulah yang aku pikirkan ternyata juga bisa ada sudut pandang lain gitu. Itu aja sih. Coba dia ikut dari pertama sesinya San ya, bagus tuh. dia miss 2 sesi loh, dia cuma ikut yang waktu kan tadi. Itu bakal lebih panjang sih, bakal gak bakal berasa mungkin sampai jam 1 kali kalau nggak dibatasi. Oke, sekian. Terima kasih ya udah pada join. Terima kasih juga. Thank you udah dengerin Thank you. hari ini. Ini aku bakal save gak di Instagram? Iya aku save nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa di save. Kenang-kenangan kan? Bisa. Oke. Jadi Koko Thank bisa you ikutin semuanya. lagi tuh dari depan. Oke. Oke. Ya, Thank you. Karena bakal di kalau ada yang lain, ada topik-topik yang lebih menarik atau mau melanjutkan lagi. Oke. Thank you. Thank you. semuanya. Thank you guys. Mm-mm. Makasih. Kasih.